Buddy adalah anggota ras bermata tiga, dan Moluo hanya peduli padanya. Dia tidak peduli jika Gutas dan yang lainnya hidup atau mati. Janji Trusi telah menyegarkannya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan tenang, bunuh mereka semua. 4 hantu malam lainnya menyerbu Gutas, Kun Luo, Sinda, dan Tia segera setelah mendengar perintah itu. Trusi dari Bon Rache terkekeh pada Qin Lai sementara matanya bersinar hijau tua. Dia berkata, dari semua tempat yang kamu bisa, kamu memilih galaksi Bon Rache. Ledakan. Kekuatan garis keturunan tiba-tiba melonjak dari Mo Luo yang pendek. Mata ketiganya langsung bersinar terang. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melilit Qin Lai, menyebabkan dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Energi garis keturunan Qin Lai membengkak tak terkendali. Dia segera kembali ke bentuk Blood Soul Beast-nya. Percikan terus terbang keluar dari pupil hijau kebiruannya. Terus, Qin Lai menatap Mo Luo dengan dingin sebelum menatap peringkat 9 klan perlombaan tulang. Entah kenapa, dia merasakan sesuatu yang familiar dari Trusi itu. Seolah-olah, dia pernah berhubungan dengan Trusi itu sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingat kapan dia berinteraksi dengan klan Bon Rache ini tidak peduli bagaimana dia mencoba. Satu-satunya klan Bon Rache yang dia kenal adalah Saleh. Menguasai. Gutas memanggil Qin Lai dengan lembut saat dia menatap mantan rekannya. Dia ingin tahu apakah Qin Lai berencana untuk tetap tinggal dan bertarung, atau melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari tempat ini seperti Sarto. Dia ingin tahu niatnya. Kami bertarung. Qin Lai mentransmisikan keinginannya kepada pelayan jiwanya melalui koneksi jiwa mereka tanpa melihat kembali ke Gutas. Gutas segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, gumpalan energi kematian putih abu-abu mengalir keluar dari kerangkanya. Dia adalah anggota klan Bon Rache, tapi dia berbeda dari Trusi. Dia mungkin diasingkan oleh rasnya sendiri, tapi dia tidak terlalu membenci mereka. The Night Ghost jelas berencana untuk menyerang Bon Rache, dan dia tidak lagi menjadi bagian dari mereka sejak dia menjadi pelayan jiwa Qin Lai. Qin Lai juga memiliki hubungan yang baik dengan Saleh. Jika dia bisa membantu Sarto dan Bon Rache bertahan dari krisis ini dengan bantuan Qin Lai, dia mungkin masih punya kesempatan untuk kembali ke rasnya. Gutas segera dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia berpikir sampai saat ini. Apakah kamu benar-benar tidak di pihak mereka? Pada awalnya, Sarto mengira Qin Lai bersekongkol dengan hantu malam. Namun, Night Ghost jelas menyerang mereka. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Saya tidak seperti Trusi. Saya mencoba yang terbaik untuk tidak menyakiti kerabat saya bahkan ketika saya masih menjadi anggota Night Ghost. Teriak Guta. Gutas membungkus energi kematiannya di sekitar prajurit Earth Demon Rache saat dia masih berbicara. Prajurit itu mulai kehilangan kekuatan hidup dengan cepat saat dia terjerat. Sarto menatap Guta dengan pandangan ragu, tapi Guta sama sekali tidak terlihat berpura-pura. Akhirnya, dia memutuskan untuk percaya pada Qin Lai dan Gutas. Ini adalah wilayah kita. Apakah Night Ghost lupa berapa banyak tubuh yang mereka tinggalkan selama perjalanan terakhir mereka? Setelah menyadari bahwa Qin Lai benar-benar sekutu, dia menjadi tenang dan mengukur kekuatan kedua belah pihak. Tiba-tiba, dia tidak lagi terburu-buru untuk pergi. Retak-retak, retak-retak. Sejumlah besar klan Bon Rache peringkat rendah dibunuh oleh Night Ghost di sekelilingnya. Kerangka mereka berantakan. Energi kematian. Demam. Tingkatkan kerangka. Energi warna-warni beredar di sekitar kerangka Sarto saat dia mengeksekusi dua kemampuan garis keturunan yang unik berturut-turut. Wosh wosh wosh. Sejumlah besar energi kematian berubah menjadi kabut putih dingin dan menyelimuti semua klan perlombaan tulang di dekatnya. Ketika kabut menyentuh klan Bon Rache peringkat rendah, tulang mereka berderit keras dan tumbuh lebih kuat. Ketakutan di mata mereka juga tergantikan dengan rasa haus darah dan kekerasan ketika kemampuan garis keturunan demam Sarto mengalahkan mereka. Tiba-tiba, klan perlombaan tulang yang mundur melakukan putaran 180 derajat. Kami bertarung sampai mati, teriak Sarto. Kami bertarung sampai mati. Semua klan Bon Rache yang masih hidup menggemakan teriakan dan semangatnya. Retak-retak-retak. Tulang-tulang yang patah dari klan perlombaan tulang yang terbunuh tiba-tiba bergerak mendekat satu sama lain seolah-olah mereka telah dianugerahi kekuatan kematian yang misterius. Tulang-tulang yang tajam dan tembus cahaya itu tampaknya memperoleh kehidupan dan kecerdasan mereka sendiri saat mereka menikam para ahli Night Ghost di dekatnya seperti kilat. Pupu. Tidak mengetahui kemampuan aneh Bon Rache, seorang ahli Night Ghost tertusuk oleh tulang yang bergerak. Hati-hati. Semua orang hati-hati. Jangan lengah bahkan kamu membunuh seorang klan Bon Rache. Mereka masih bisa membunuhmu selama tulang mereka tidak hancur menjadi debu. Hati-hati. Pakar veteran dari Night Ghost berteriak pada tambahan baru untuk berhati-hati.
Mereka sadar bahwa setiap tulang dalam klan Bon Rache dapat digunakan sebagai senjata melalui kemampuan garis keturunan. Alasan mereka tidak repot-repot memperingatkan siapapun sebelumnya karena klan Bon Rache fokus untuk melarikan diri. Tetapi setelah Sarto menyadari bahwa Qin Lai adalah sekutu, dia segera membatalkan keputusannya sebelumnya dan tetap pada pendiriannya. Sekarang semua klan Bon Rache bertekad untuk bertarung, dan setelah mereka ditingkatkan oleh kemampuan garis keturunan Sarto, mereka mendapatkan kembali kekuatan bertarung normal mereka. Badi, alih-alih melihat perlombaan tulang, Qin Lai tiba-tiba berbicara kepada pelayan jiwanya. Bujukan Moluo dan janji Trusi telah memberikan harapan baru bagi hamba jiwa Badi. Badi jelas ragu-ragu bahkan ketika para pelayan jiwa lainnya bertarung melawan mantan rekan mereka. Jelas bahwa kata-kata Moluo dan Trusi telah menyebabkan Badi menjadi sangat bertentangan. Tuan, Aku. Badi melirik bolak-balik antara Moluo dan Trusi. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Saya serius ketika saya mengatakan saya bisa melindungi hidup Anda, kata Trusi percaya diri. Saudaraku, kita akan kembali ke perlombaan bermata tiga dan memenuhi janji kita seperti sebelumnya, Moluo juga berkata dengan tulus. Badi semakin terguncang sebagai hasilnya. Pikiranmu goyah, kau tidak berguna bagiku seperti sekarang ini. Tidak, kamu bahkan bisa berubah menjadi ancaman. Qin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku mungkin juga melihat bagaimana klan balap tulang kecil itu akan melindungimu. Tidak, Tuan, teriak Badi. Pada saat itu, dia tahu bahwa Qin Lai telah memutuskan untuk melepaskannya dan membunuhnya. Zes! Pupil Badi tiba-tiba terbakar dengan api hijau kebiruan saat dia berteriak. Sepertinya jiwa Badi terbakar. Terus, teriak Moluo. Mata klan peringkat 9 perlombaan tulang tiba-tiba berubah dari hijau tua menjadi hijau kebiruan. Aura aneh yang dipancarkan matanya persis sama dengan Blood Soul Beast milik Qin Lai. Bang! Jejak jiwa hijau kebiruan tiba-tiba melompat keluar dari kulit kepala halus Trusi dan mendarat di tubuh Badi seperti awan. Sepintas, Badi kurus itu seperti mengenakan setelan warna-warni. Karakter Soul Rache yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam jejak jiwa hijau kebiruan. Mereka terus-menerus mengganggu jejak jiwa yang telah diterapkan Qin Lai di benak Badi. Qin Lai bisa merasakan bahwa energi jiwa di dalam jejak jiwa Badi memudar dengan cepat. Hubungannya dengan Badi juga terputus sedikit demi sedikit. Perlombaan jiwa. Dia menatap dingin pada klan Bon Rache yang warna matanya baru saja berubah, dan mengeksekusi seni rahasia Soul Rache. Dia akhirnya menyadari bahwa Trusi ini dirasuki oleh seorang klan Soul Rache. Kekuatan peringkat 9-nya hanyalah sebuah front. Kesadaran melintas di kepala Qin Lai saat dia berteriak, Tamur. Kamu tidak mengharapkanku, kan, Qin Lai, kita bertemu lagi. Suara Trusi perlahan berubah dingin. Kamu telah mengambil apa yang menjadi milikku di dunia asal, atau aku akan menjadi pencipta Flaming Sun Abyss, atau bahkan Raja Iblis. Kamulah yang membunuh jiwaku, menghancurkan rencanaku dan menyebabkan jiwa utamaku menderita kerusakan besar. Jadi itu kamu. Kata-kata Trusi mengungkapkan mengapa Night Ghost terasa familiar sebelumnya. Itu adalah kenalan lama, Tamur. Di Origin World, Tamur bekerja sama dengan Oktan. Dengan mengirim para pemuda mengejar Indigo, dia mencoba menabur perselisihan antara Iblis Abis Diga dan kelompok ras dewa. Untuk waktu yang lama, Tamur menguasai situasi dan bermain dengan semua jenius yang masuk di telapak tangannya. Namun kemudian, dia mengetahui bahwa hanya jiwa Tamur yang telah memasuki dunia asal. Pada saat itu, dia tahu dia akan melihat Tamur suatu hari nanti, tetapi dia tidak menyangka itu akan terjadi dalam keadaan acak seperti itu. Qin Lai, kamu mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Mata hijau Tamur memancarkan kecemburuan yang beracun. Jika bukan karenamu, aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan di dunia asal, jika bukan karenamu, Indigo akan mati, dan Oktan serta keluarga Sartorius akan menjadi kandidat kepala terbaik dari ras roh. Dan aku akan menjadi Raja Iblis baru dari 8 api penyucian. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan kebencian. Klan ras jiwa lain. Badi, yang ragu-ragu sebelumnya, secara bertahap mengerti ketika dia melihat tanda jiwa Tamur secara bertahap melarutkan tanda jiwa Qin Lai. Dia akhirnya percaya pada janji Moluo. Suara mendesing. Dia, yang telah berdiri di samping Qin Lai, menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk terbang ke samping. Maaf, jika saya dapat memulihkan kebebasan saya, siapa yang ingin menjadi pelayan jiwa? Badi merasa bahwa pengaruh jiwa Qin Lai semakin lemah dan menggeram. Tuan, maukah Anda menyalahkan saya? Badi, jika kita bisa menyelesaikan perintah pemimpin di perlombaan tulang, kita bisa kembali ke perlombaan mata tiga. Kata Moluo. Saat dia berbicara,
dia menggunakan seni garis keturunan ras mereka untuk memberitahu Badi niatnya. Dia bisa melihat bahwa Badi secara aktif menolak jejak jiwa. Dengan bantuan Tamur, pengaruh Qinlai perlahan melemah. Dia semakin yakin tentang pembebasan Badi. Dia juga memperhatikan bahwa saat Badi melepaskan diri, Kun Luo, Sinda, dan Tia menjadi kurang fokus saat mereka bertarung. Sinda dan Kun Luo adalah anggota dari Earth Demon Rache. Tia berasal dari ras bersayap. Tak satu pun dari mereka adalah penduduk setempat. Hanya Gutas dari Bon Rache yang tidak punya pikiran lain dan berjuang untuk Qinlai dengan seluruh kekuatannya. Kun Luo, Sinda, dan Tia mengintip Tamur saat mereka melihat Badi membebaskan diri dari penjara jiwa Qinlai. Mereka tampak seolah-olah akan mengkhianati Qinlai saat Tamur kedua menunjukkan kesuksesan dengan Badi. Mereka sudah lama tidak menjadi budak jiwa, jadi jejak pada jiwa mereka tidak punya cukup waktu untuk memperdalam pengaruh mereka. Jelas, mereka akan memiliki pikiran untuk memberontak. Budak jiwa Asura Rache seperti Curtis telah mengikuti avatar Dark Soul Beast Qinlai selama ribuan tahun. Pengaruh tanda pada jiwa mereka perlahan-lahan mengubah kesadaran mereka. Ini berarti Curtis akan setia kepada Qinlai dan hampir tidak mungkin baginya untuk memiliki gagasan pengkhianatan, tidak peduli godaannya. Jejak Soul Rache yang unik akan memperdalam pengaruhnya seiring berjalannya waktu. Kemudian, budak jiwa itu akan selamanya setia kepada pemiliknya dan tidak pernah memikirkan pengkhianatan. Tapi Badi dan yang lainnya belum lama menjadi budak jiwa. Tanda jiwa di dalamnya tidak mampu mempengaruhi pikiran mereka. Jadi ketika mereka melihat kesempatan untuk membebaskan diri, mereka langsung menjadi tidak setia. Tuan, ketiganya punya pikiran lain. Gutas dari Bon Rache memperhatikan perubahan ekspresi Kun Luo, Sinda, dan Tia. Dia menebak pikiran mereka. Dia meneriakkan peringatan. Pada saat ini, Qinlai juga merasa situasinya merepotkan. Badi, Sinda, Kun Luo, dan Tia semuanya adalah ahli garis keturunan peringkat 10. Jika mereka setia, dia akan memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran ini. Jika keempatnya mengkhianatinya, dan hanya Gutas yang setia, ancaman yang mereka hadapi akan berlipat ganda. Aku harus membuat contoh. Dia yang tadinya ingin menyerang Tamur dan Moluo, segera mengubah targetnya menjadi Badi. Ia merasa masih ada hubungan yang lemah antara dirinya dan Badi. Seni rahasia jiwa Tamur belum sepenuhnya menghapus tanda yang dia tandai dengan jiwa Badi. Dia masih memiliki kesempatan untuk membunuh Badi. Tubuh besar Blood Soul Beast tiba-tiba berbalik dan menatap Badi dengan dingin. Badi merasakan sedikit rasa takut di bawah tatapannya tetapi dengan cepat menjadi tenang. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan, perasaan kehilangan kendali ini, apakah Anda merasa tidak berdaya?" "Kamu belum sepenuhnya bebas," kata Qinlai dingin. Sedikit konsep kematian muncul di mata hijau Blood Soul Beast. Menggunakan hubungan antara jiwa bawah dan jiwa utama, dia mencoba menggunakan sedikit kekuatan jiwa mati Castor. Karena klan ras tulang yang mati di sekitar, kekuatan jiwa yang mati sangat banyak di daerah itu. Dia bisa merasakan bahwa tubuh utamanya di Flaming Sun Purgatory sedang memahami konsep jiwa mati Castor saat ini. Kedua jiwa itu terhubung. Jiwa bawahnya juga bisa menggunakan kebenaran yang telah dipahami oleh tubuh utama. Melalui pemahaman jiwa utama, ia berusaha mengumpulkan sisa-sisa jiwa-jiwa mati yang hancur dari klan perlombaan tulang dengan garis jiwa peringkat 10-nya. Banyak bayangan jiwa yang tidak terlihat dengan mata terbuka tiba-tiba terbang menuju Blood Soul Beast saat jiwanya memanggil. Pada saat ini, masih ada hubungan jiwa yang lemah antara Blood Soul Beast dan Badi. Garis tak terlihat dan tidak berwujud antara dia dan Badi belum terputus. Pergi. Pikirannya bergerak. Jiwa-jiwa mati yang tak terlihat itu segera memasuki kepala Badi melalui koneksi. Ses. Mata ketiga Badi tiba-tiba mengeluarkan gelombang api seolah-olah telah dinyalakan. Kehadiran jiwa-jiwa yang mati keluar dari api itu. Tidak. Badi, yang telah menggeram, menemukan bahwa jiwanya sedang dibakar oleh tanda jiwa Qinlai yang hampir terhapus. Tamur tiba-tiba menemukan kehadiran jiwanya, dia telah memperlakukan Badi dengan diblokir untuk memasuki jiwa Badi. Dengan kehadiran jiwa-jiwa mati yang langka. Wos. Kedua mata Badi yang lain mengeluarkan Ghost Fire hijau. Jiwanya berangsur-angsur padam seperti lampu minyak tanpa minyak. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melindunginya? Qinlai memandang Tamur dengan jijik. Tamur, kamu berjanji padaku. Mo Luo berteriak dengan marah. Sinda, Kun Luo, dan Tia melihat pemberontak Badi mati di bawah perlindungan Tamur. Mereka tampaknya memiliki seember air dingin yang dituangkan ke atas mereka, mata mereka mendapatkan kembali fokus mereka. Mereka tidak ingin menjadi Badi berikutnya. Jiwa-jiwa yang mati, kehadiran jiwa-jiwa yang mati.
Tamur menatap Badi dengan bingung yang berangsur-angsur terdiam dan tampak tidak percaya. Tamur, kenapa ini bisa terjadi? Klan ras bermata tiga Moluo prihatin dengan kelangsungan hidup Badi. Melihat Badi mati, dia menyalahkan Tamur. Tanda jiwa dari Qinlai membara di benak Badi dan mengubah jiwa Badi menjadi abu. Energi jiwa yang telah dimasukkan Tamur ke tubuh Badi ditekan oleh kekuatan jiwa yang mati, tidak dapat mempengaruhi jejaknya. Badi, yang berusaha keluar dari kendali Qinlai, benar-benar diam. Tidak ada yang bisa merasakan sedikit pun kehadiran Badi. Kun Luo, Sinda, dan Tia awalnya ingin mengikuti Badi dan melepaskan diri dari kendali Qinlai. Tapi mereka tenang setelah kematian Badi. Mereka segera menunjukkan kekuatan penuh mereka untuk membantu Qinlai melawan teman lama mereka dari Night Ghost. Moluo bahkan tidak bisa melindungi Badi. Bagaimana dia bisa melindungi mereka? Daripada dihancurkan, mereka bisa berjuang untuk Qinlai sebagai pelayan jiwa. Setidaknya mereka akan hidup terus. Baik, Sarto dari Bon Rache semakin bersemangat saat melihat Badi dibunuh oleh Qinlai dengan lambaian tangannya. Kemampuan Bloodline, pengorbanan kematian. Sarto menatap Badi dengan dingin dan kemudian menggunakan seni rahasia garis keturunannya. Gelombang kekuatan maut bangkit dari tubuh Badi yang sudah mati. Kekuatan mati yang tebal berubah menjadi sinar abu-abu yang terbang menuju Tamur. Pada saat yang sama, cahaya yang tidak biasa muncul di Badi yang telah kehilangan nyawanya. Dia berjuang untuk bergerak saat dia melompat ke arah Moluo. Dia sepertinya telah dikendalikan oleh kekuatan kematian Sarto dalam sekejap. Sebagai anggota dari Bon Rache dan ahli garis keturunan peringkat 10, Sarto memiliki berbagai seni seputar kematian. Dia untuk sementara bisa mengendalikan makhluk yang baru saja mati dengan seni rahasia garis keturunannya. Tentu saja, karena makhluk yang baru saja mati tidak disempurnakan oleh seni rahasia perlombaan tulang, mereka bukanlah mayat iblis sejati dan tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sepenuhnya. Tapi Badi adalah anggota dari ras bermata tiga dan sahabat Moluo. Dia mengalami kemalangan karena dia mendengarkan temannya, menyebabkan yang terakhir merasa sangat bersalah. Melihat Badi, yang baru saja meninggal, tiba-tiba tampak hidup dan menyerangnya, Moluo merasa sedikit panik. Dia tidak segera menyerang, tetapi secara tidak sadar mundur. Hanya tubuh tanpa jiwa, mayat yang bahkan bukan mayat iblis, kamu takut padanya. Tamur, yang telah merasuki Trusi, mengetahui seni rahasia ras tulang. Dia tahu kekuatan yang bisa ditampilkan Badi terbatas sekarang dan tidak bisa mengancam Moluo. Badi hanya baik sebagai ketakutan. Merusak. Mata Tamur menatap Badi yang mati saat dia juga menggunakan seni rahasia dari perlombaan tulang. Benang api fosfor tiba-tiba menyala di tubuh Badi. Api sepertinya berasal dari dalam Badi dan sepertinya ditujukan ke tubuhnya sendiri. Ledakan. Mayat Badi tiba-tiba meledak, dan tubuh ras bermata tiga yang pendek berubah menjadi potongan-potongan. Kamu menghadapi Qinlai. Tamur memerintahkan Moluo dengan angkuh saat dia perlahan mundur. Seni garis keturunan rahasia. Saat dia bergumam, dia mulai menggunakan seni rahasia ras tulang dan garis keturunan ras tulang dari tubuh Trusi untuk mengganggu kekuatan kematian. Kekuatan maut yang ditarik Sarto dari Badi dan dilemparkan ke arahnya tiba-tiba berhenti ketika hendak mengenainya. Haha, Tamur tertawa dan meraih kekuatan kematian. Dia menatap Sarto. The Soul Rache mampu menggunakan garis keturunan Fast Cell dan Secret Art setelah dimiliki. Tubuh ini dulunya milik klan dari Bon Rachemu. Namun kamu mencoba menggunakan kekuatan kematian tingkat rendah yang diambil dari mayat untuk mencoba membunuhku. Apakah kamu tidak meremehkanku? Ledakan. Saat Tamur berbicara, para ahli dari Night Ghost yang menyerang Sarto menggunakan seni rahasia Earth Demon Rache untuk memindahkan meteoroid besar dengan mengubah gravitasi. Sarto telah menghabiskan banyak kekuatan garis keturunan setelah menggunakan seni rahasia perlombaan tulang. Setelah dipukul dengan dua meteor, ia jatuh di antara klan Bon Rache. Pada saat ini, Qinlai mengerutkan kening lagi dan sekali lagi merasakan kekuatan jiwa mati Castor yang dipahami jiwa utama. Suara mendesing. Sepotong daging menggeliat luar biasa dari tubuh Badi yang hancur dan tiba-tiba terbang menuju balap bermata tiga Moluo. Seperti yang diharapkan, kekuatan jiwa yang mati. Mata ketiga Moluo tiba-tiba melepaskan cahaya yang kuat. Dia bisa dengan jelas melihat jiwa jahat bersembunyi di potongan daging. Suara mendesing. Sinar kekuatan hijau tua melesat ke bola daging dari mata ketiga Moluo. Di bawah cahaya itu, daging dengan cepat hancur. Benang jiwa yang marah yang dipilin bersama muncul dari daging. Castor, itu adalah kekuatan Castor. Ekspresi Moluo gelap saat dia menggunakan seni rahasia garis keturunan ras bermata tiga. Sinar cahaya jiwa hijau keluar dari mata ketiganya untuk melawan jiwa-jiwa yang marah itu. Suara mendesing.
Pada saat ini, sesosok mayat besar tiba-tiba muncul di antara klan perlombaan tulang yang antusias. Iblis mayat. Klan perlombaan tulang itu menunjukkan ekspresi bahagia ketika mereka melihat mayat besar itu muncul. Mereka mengira bahwa para ahli dari ras mereka telah datang. Namun sebelum mereka bisa bersinar, mayat besar itu mulai membunuh mereka. Retak-retak-retak, retak-retak. Selain Sarto, orang-orang klan Bonrace yang belum mencapai peringkat 10 garis keturunan hancur menjadi pecahan tulang dalam rentang beberapa napas. Mayat iblis keluarga Eisenberg. Sarto berteriak keras dan tiba-tiba mengerti sesuatu ketika Kors Demon yang sangat besar muncul. Trusi berasal dari keluarga Eisenberg, salah satu keluarga tertua dan terkuat dari ras tulang. Sarto bergembira setelah mengetahui bahwa Trusi telah dirasuki Tamur. Dia berpikir bahwa keluarga Eisenberg tidak memiliki hubungan dengan Tamur dan hantu malam. Dia mengira Tamur telah membunuh Trusi secara diam-diam. Tetapi ketika dia melihat Kors Demon membunuh anggota rasnya, Sarto tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Bonrace. Ya, Trusi ini adalah anggota klan Bonrace yang setia. Setelah mengetahui pengkhianatan keluarga, dia ingin mengkhianati keluarganya dan memberitahumu tentang keluarga Eisenberg. Itu sebabnya saya mendapat izin dari keluarga Eisenberg dan membunuhnya. Tamur memandang Sarto dan berkata dengan nada kejam, Castor telah terbangun. Dia pergi ke dunia tulang, melihat patriark dari ras tulang, dan juga pergi ke keluarga Eisenberg. Kamu adalah prajurit perlombaan tulang peringkat 10. Kamu harus tahu bahwa keluarga Eisenberg adalah yang pertama bersumpah setia kepada Castor saat itu. Keluarga ini selalu menghormati Castor dan berpikir bahwa kejayaan Castor akan membawa era kemakmuran bagi ras tulang. Kalian orang tua takut dengan kebangkitan Castor. Tapi keluarga Eisenberg dan klan ras tulang lainnya adalah kebalikannya. Mereka berharap bisa mengikuti Castor seperti dulu. Sarto mengerti setelah mendengar penjelasan Tamur. Orang yang mengkhianati Bonrace bukanlah Trusi, tapi keluarga di belakangnya keluarga Eisenberg yang kuat. Sebagai salah satu keluarga tertua dari ras tulang, keluarga Eisenberg selalu penuh ambisi. Aliansi masa lalu antara ras tulang dan Castor telah dibentuk oleh keluarga Eisenberg. Pada kenyataannya, alasan Sarto diam-diam pergi untuk melaporkan berita kedatangan Castor kepada para tetua ras tulang adalah karena dia ingin menghindari mata keluarga Eisenberg. Patriark ras tulang tahu dasar-dasar keluarga Eisenberg. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan artefak pesan ras tulang, keluarga Eisenberg akan mempelajarinya. Lartigau ingin keluarga Eisenberg mengetahui Castor sedikit kemudian sehingga dia meminta Sarto menyampaikan pesan dengan cara primitif. Sayang sekali dia tidak mengira keluarga Eisenberg mengetahui berita itu lebih awal. Mungkin, Castor telah menemukan keluarga Eisenberg sebelum melihat Lartigau dan menerima kesetiaan keluarga Eisenberg. Karena ini, keluarga Eisenberg bisa bersiap di depan Lartigau. Tidak heran jika Night Ghost datang. Tampaknya bahkan Boneworld sedang dalam pergolakan. Sarto merasa cemas. Dia tahu bahwa banyak klan ras tulang lainnya ingin bersekutu dengan Castor, seperti keluarga Eisenberg. Klan ras tulang yang ambisius itu akan menekan Lartigau untuk menyerah jika mereka mengetahui kebangkitan Castor. Tangan dalam bayang-bayang itu adalah Castor. Dia menggunakan pengaruhnya sendiri untuk secara diam-diam memutarbalikkan keadaan Bonrace. Seorang Titan. Saat Sarto berpikir dalam-dalam, mata hijau Qinlai di Blood Soul Beast-nya mendarat di Kors Demon yang sangat besar. Dia segera menyadari bahwa makhluk kuat yang disempurnakan menjadi mayat setan adalah anggota dari ras Titan. 8 mayat dewanya juga merupakan anggota ras Titan, salah satu ras terbesar di alam semesta. Klan Titan Rache dengan garis keturunan puncak memiliki tubuh yang menyaingi Great Lord of the Abyss, memiliki kekuatan tanpa akhir, dan kekuatan tempur yang mencengangkan. Ras Titan, dengan populasi yang jarang, hampir punah di bawah serangan keluarga Blaze yang dipimpin oleh Lian Yuan. Titan yang masih hidup hampir semuanya tunduk pada keluarga Blaze. Namun, ketika keluarga Blaze menyerang alam roh, kelompok lain telah mati. Ras Titan praktis punah di alam semesta. Dia tidak tahu dari mana keluarga Eisenberg mendapatkan mayat seorang Titan untuk ditempa menjadi mayat iblis yang kuat. Mayat setan ini tingginya lebih dari 1000 meter, sebesar gunung berapi raksasa. Klan perlombaan tulang di dekat Sarto telah dihancurkan menjadi bubuk dalam sekejap di bawah serangan Titan Kors Demon. Qinlai merasa dengan akal sehatnya dan tahu bahwa peringkat garis keturunan dari Titan Kors Demon sebelum kematiannya, seharusnya peringkat 10. Titan jenis ini sangat kuat dan bisa melawan Great Lord of the Abyss. Tidak heran klan Bonrace peringkat rendah tidak bisa menahan pukulan. Suara mendesing. Sosok putih kecil dan pendek muncul di sebelah mayat setan besar seperti yang dipikirkan Qinlai. Itu adalah anggota klan Bonrace lainnya. Regal.
Sarto berteriak marah saat melihat yang lain muncul. Matanya dipenuhi dengan kemarahan liar. Regal adalah orang terkuat kedua di keluarga Eisenberg, klan ras tulang kedua yang mencapai peringkat 10, terkenal di ras mereka. Kedatangannya dan keberadaan Titan Corps Demon membuat Sarto mengerti bahwa keluarga Eisenberg telah berhenti menyembunyikan tindakan mereka. Saudaraku, dan anggota Bond lainnya yang memilih untuk bersekutu dengan Castor seharusnya sudah mencapai dunia tulang sekarang. Regal, yang tiba-tiba muncul, memiliki mata yang berkilauan seperti batu giok. Dia menatap Sarto dengan dingin dan berkata, para pemimpin Night Ghost, dan para ahli lainnya juga telah pergi ke Bond World. Jika Patriark dan Lord Bredo mendukung Lord Castor seperti di masa lalu, Bond World akan tetap damai. Keluarga Eisenberg akan tetap mendengarkan sang Patriark. Namun, jika Patriark dan Lord Bredo tidak mematuhi perintah Lord Castor, maka, kakakku akan menggantikan Lartigau dan menjadi Patriark baru dari Bond Rache. Regal tidak menyembunyikan dan dengan jujur menyatakan ambisi dan tujuan mereka. Dia telah menerima berita bahwa kakak laki-lakinya, klan ras tulang lainnya, dan pasukan yang setia kepada Castor telah mencapai dunia tulang. Sejauh ini dalam rencana mereka, mereka tidak punya alasan untuk bersembunyi. Tamur, Moluo, panggil Regal. Ini, kata Tamur dan Moluo serempak. Jaga Sarto tetap hidup. Ketika Bond World mengirim berita, jika Patriark dan Lord Bredo cukup pintar, Sarto bisa hidup. Klan perlombaan tulang peringkat 10, Regal, perlahan-lahan mendarat di kepala Titan Corps Demon. Kemudian dia memandang Qinlai dan berkata, adapun orang luar ini, tidak peduli apa perintah Patriark, dia tidak perlu hidup. Kamu bisa merawatnya lebih awal. Lalu dia menepuk Titan di bawahnya. Raksasa Titan yang telah disempurnakan menjadi mayat setan oleh keluarga Eisenberg diam-diam mencapai Qinlai setelah menerima perintah. Wosh wosh. Lengan berwarna tembaga dari Titan membentuk hembusan angin saat berayun. Angin kencang diciptakan dari kekuatan garis keturunan Titan. Angin berkumpul menjadi bilah yang tampaknya memotong daging avatar binatang jiwa darah Qinlai. Aura kematian datang dari angin yang muncul mampu mengikis vitalitas makhluk hidup. Ledakan. Tubuh raksasa-raksasa itu seperti gunung bergerak yang tiba-tiba muncul di atas kepala Blood Soul Beast. Ayunan lengan tembaga disertai dengan tekanan besar dan deru angin yang merusak. Ras Titan. Dalam keadaan Blood Soul Beast, Qinlai tiba-tiba merasakan sakit kepala ketika kekuatan Titan datang padanya. Seni rahasia ras jiwanya tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk melawan Titan Corps Demon. Ini adalah mayat mati tanpa jiwa. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan Blood Soul Beast sendiri untuk melawan Titan peringkat 10 secara fisik. Namun, seni terkuat dari Soul Beast masih berhubungan dengan Soul. Dia akhirnya mengerti mengapa ras di alam semesta mengira perlombaan tulang adalah kutukan bagi perlombaan jiwa. The Bond Rache, yang bisa menempa Corps Demons yang kuat tanpa jiwa, hanya perlu mengendalikan Corps Demons mereka saat melawan Soul Rache. Itu sudah cukup untuk menyebabkan masalah besar yang terakhir. Aku hanya bisa menyerang tuan dari Corps Demon. Menghadapi tekanan besar dari Titan, avatar jiwa binatang Qinlai terus mundur. Mata abu-abunya bersinar terang dan perlahan mengunci Regal dari keluarga Eisenberg. Lengan tembaga dari Titan Corps Demon menabrak Blood Soul Beast dengan embusan angin. Avatar darah jiwa binatang Qinlai melakukan yang terbaik untuk menghindar tetapi masih terkena. Ledakan. Avatar Blood Soul Beast berputar dan mendarat dengan keras di meteoroid. Meteoroid, yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui di alam semesta, segera hancur. Suara mendesing. Peringkat 10 Subsoul Qinlai terbang keluar dari mata Blood Soul Beast dan segera berpisah. Satu bayangan jiwa jatuh seperti api hantu biru dan menuju ke Regal of the Bone Rache. Jiwa lainnya tinggal di dalam Blood Soul Beast dan membawa Blood Soul Beast jauh dari klan Titan Rache yang sangat besar. Untaian lain yang telah terbelah mengelilingi Regal. Hati-hati. Tamur of the Soul Rache melihat Qinlai mengganti taktik dan meninggalkan tubuh Soul Beast-nya. Dia segera mengeluarkan peringatan. Regal juga mengerutkan kening. Dia buru-buru memanggil Titan Corps Demon untuk menggunakannya melawan jiwa Qinlai. Mayat setan berhenti mengejar Soul Beast yang telah kehilangan jiwa utamanya dan mengangkat tangannya untuk menamparkan jiwa Qinlai yang terbelah. Dari jarak 1000 meter, telapak tangan Titan bersinar terang. Pop-pop, semua meteoroid di sepanjang jalan hancur di bawah kekuatan liar. Potongan-potongan kecil batu terbang ke segala arah. Brengsek, kelola mayatmu yang mati. Orang pembawa sial, bahkan kita diserang. Pakar Night Ghost secara kebetulan tersebar di sekitar area itu. Mereka terkena batu yang meledak dan terluka dalam prosesnya. Satu peringkat 8 klan 3 mata ras memiliki pukulan batu menembus mata ketiganya sepanjang jalan. Klan itu berteriak dalam kesedihan.
Dia tampaknya telah kehilangan setengah dari hidupnya. Tuan Moluo, klan ras bermata tiga yang berteriak-berteriak dengan harapan Moluo akan mendapatkan keadilan untuknya. Moluo, yang bertanggung jawab atas masalah ini, melihat bawahannya terpengaruh, wajahnya berubah menjadi hijau. Namun, dia tahu kekuatan Regal. Dia tahu bahwa Night Ghost lebih rendah statusnya dibandingkan dengan keluarga Eisenberg dalam misi ini. Dia hanya bisa mengabaikan ratapan bawahannya. Dia tidak berani menyalahkan Regal. Melihat Moluo tetap diam, Night Ghost hanya bisa menerima kemalangan mereka. Setelah melihat situasinya dengan jelas, mereka menjauh dari mayat setan untuk menghindari terluka lagi. Wosh wosh. Cahaya tembaga yang dilepaskan oleh telapak tangan raksasa Titan melewati semua meteor yang menghalangi jalan dan mendarat di jiwa Qinlai. Oh, gumpalan jiwa Qinlai merasakan sakit yang kuat setelah diterangi oleh cahaya itu. Jiwanya yang telah terbelah dan berusaha untuk berkumpul bersama tidak dapat dengan cepat bergerak bersama di bawah pengaruh cahaya. Dia bisa segera melemparkan seni rahasia ras jiwa yang ingin dia berikan pada Regal karena jiwanya tidak bisa berkumpul. Mengaum. Pada saat ini, mayat Titan meraung, tubuhnya yang besar menghancurkan bebatuan saat terbang. Mayat Titan mengabaikan Blood Soul Beast. Keterlibatan kematian. Gutas buru-buru mengaktifkan kekuatan garis keturunannya melihat Qinlai terjebak. Aliran kekuatan kematian abu-abu keluar dari tubuh Gutas dan melilit tubuh raksasa itu. Anehnya, Corpse Demon yang sangat besar itu tiba-tiba mengalami kesulitan bergerak di bawah kemampuan Gutas. Qinlai bisa merasakan energi kematian ini segera menembus ke dalam klan Titan Rache dan secara paksa mengubah aliran garis keturunannya. Dia tiba-tiba mengerti bahwa Gutas menggunakan kekuatan garis keturunan yang dia pahami dan seni mengendalikan mayat dari perlombaan tulang untuk mengganggu kendali Regal atas mayat setan. Setiap klan Bone Rache memiliki pengetahuan yang luas tentang seni pemurnian mayat selain memahami kekuatan kematian. Gutas, yang mencapai peringkat 10 garis keturunan, telah menjadi orang penting dalam perlombaan tulang dan sangat berbakat. Dia memiliki wawasannya sendiri dalam mengendalikan mayat setan dengan seni rahasia. Tuan, saya tidak memurnikan demon mayat ini, jadi saya tidak dapat mempengaruhinya lama. Gutas buru-buru memperingatkan setelah sedikit menghalangi tindakan mayat Titan sehingga Qinlai akan mengumpulkan jiwanya yang terbelah sesegera mungkin. Anda akan mati. Mata seperti batu giok Regal segera menunjukkan kemarahan besar saat dia berteriak pada Gutas. Membunuh. Pakar Night Ghost yang dipimpin oleh Moluo tiba-tiba mengepung Gutas dan menyerang. Kun Luo, Sinda, dan Tia tahu bahwa mereka tidak dapat menghindari kematian jika Qinlai meninggal. Mereka hanya bisa membantu Gutas melawan teman-teman lama mereka. Qinlai, saat Gutas menjerat Corpse Demon, akhirnya melepaskan diri dari pengaruh klan Titan Rache. Jiwanya yang terbelah berkumpul kembali. Seni rahasia Soul Rache tanaman jiwa. Tanda jiwa magis terbang keluar dari jiwanya dan menghilang. Regal secara naluriah ingin melarikan diri ketika dia melihat tanda itu muncul. Tapi tanda jiwa yang berasal dari Qinlai sepertinya bisa mengabaikan halangan ruang dan tiba-tiba muncul di depan matanya. Gelombang kehadiran jiwa dari Qinlai muncul di benak Regal dan tiba-tiba meningkat efeknya. Pada saat ini, Regal bisa merasakan bahwa tekad Qinlai mulai mempengaruhi dan mengendalikannya. Regal menjadi pusing, matanya penuh dengan kebingungan. Dia tidak bisa membedakan siapa dia. Dia pikir dia adalah Regal dalam satu saat, dan kemudian dia menjadi Qinlai di saat berikutnya. Tanaman jiwa adalah seni rahasia jahat yang digunakan oleh klan ras jiwa untuk memiliki boneka fisik. Binatang jiwa itu telah sepenuhnya diambil alih oleh para ahli perlombaan jiwa menggunakan seni rahasia, tanaman jiwa. Itu sama ketika Tamur membunuh Trusi. Menanam tanda jiwa seseorang dan memutuskan ke dalam jiwa musuh untuk sepenuhnya menggantikan yang lain adalah seni rahasia yang lebih sulit daripada mengendalikan pelayan jiwa. Pelayan jiwa memiliki jiwa mereka sendiri, dan untuk sementara diperbudak. Setelah tanaman jiwa berhasil, Regal akan benar-benar mati, dan tubuhnya akan menjadi milik Qinlai. Tidak baik. Tamur melihat bayangan-bayangan jiwa Qinlai di mata Regal dan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tahu bahwa Qinlai, yang memiliki garis jiwa peringkat 10, memiliki kekuatan untuk berhasil menanamkan jiwanya di Regal. Siapa aku, siapa, aku? Regal berdiri di tengah bintang-bintang, matanya bingung. Dia tenggelam dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia bangun. Mayat setan yang dia kendalikan juga tenggelam dalam keadaan bingung karena perubahan jiwanya. Klan Titan Rache tetap diam di sana seolah-olah sedang menerima sesuatu. Sesaat kemudian, klan ras Titan meraung dan tiba-tiba mulai membunuh para ahli hantu malam di dekatnya tetapi menghancurkan mereka menjadi roti daging. Tanaman jiwa berhasil. Ekspresi Tamur berubah.
Suasana hatinya langsung berubah muram. Dia tahu bahwa Regal sudah mati, Qinlai sepenuhnya menggantikannya. Pop-pop, The Course Demon melambaikan tangannya yang tebal dan menghancurkan Night Ghost. Anggota yang garis keturunannya belum mencapai peringkat 10 segera terbunuh. Tidak baik. Tamur melihat keadaan yang tidak biasa dari mayat iblis dan tahu bahwa Qinlai telah berhasil menanamkan jiwanya di Regal. Pada saat ini, Regal sudah mati. Jiwa Qinlai telah mengambil alih Regal dan menjadi penguasa tubuh Regal. Jelas, Course Demon Regal yang dikendalikan mulai mendengarkan perintah Qinlai. Wosh wosh. Mayat Titan melepaskan cahaya tembaga dan mulai menyerang ahli peringkat 10 terdekat dari Night Ghost. Tekanan Gutas, Kun Luo, dan Tia sangat berkurang karena bantuan dari Course Demon raksasa. Ini, Sarto dari Bon Rache terdiam ketika dia melihat Qinlai menyalip tubuh Regal keluarga Eisenberg. Sesaat setelah berpikir, dia tiba-tiba tersentak dan berteriak, Tamur. Sarto mengerahkan garis keturunan peringkat 10 dan mengayunkan dua bilah tulang raksasa saat dia menyerang Tamur di dalam tubuh Trusi. Retak-retak, suara aneh yang menggelitik datang dari dalam bilah tulang Sarto. Suara itu, bahkan membuat Tamur merasa sedikit cemas. Mo Luo, teriak Tamur. Klan ras bermata tiga Mo Luo tahu bahwa Tamur memiliki asal-usul yang luar biasa tetapi peringkat garis keturunannya tidak tinggi. Dia tahu bahwa Tamur bukan tandingan Sarto. Melihat Sarto menargetkan Tamur dalam kemarahan, Mo Luo hanya bisa mengabaikan Qinlai untuk sementara dan membantu Tamur melawan Sarto. Tanaman jiwa, luar biasa. Pada saat yang sama, jiwa Qinlai sepenuhnya memasuki pikiran Regal dan memurnikan kesadarannya, hanya meninggalkan kenangan. Melalui ingatan Regal, dia segera mengetahui tentang kekuatan kematian dari perlombaan tulang dan bagaimana menggunakan garis keturunan mereka. Dia juga belajar bagaimana mengontrol Course Demon yang disempurnakan dari klan Titan Rache. Dia juga tahu bahwa avatar Castor yang telah meninggalkan api penyucian 9 neraka pergi ke keluarga Eisenberg belum lama ini. Patriark keluarga Eisenberg, Big, segera bersumpah setia setelah mengenali avatar Castor. Setelah itu, Big segera memberitahu klan Bon Rache yang telah setia kepada Castor sebelumnya dan mengumpulkan kekuatan lain. Ketika Castor pergi menemui Lartigau, sekelompok klan Bon Rache yang dipimpin oleh Big sudah mempersiapkan pemberontakan. Tamur of the Soul Rache, Night Ghost, dan beberapa pasukan lainnya menyelinap ke wilayah Bon Rache dengan bantuan keluarga Eisenberg. Pasukan itu memilih untuk bergabung dengan Castor setelah dia bangun. Namun, dalam ingatan Regal, tidak ada penjelasan tentang kemitraan antara Tamur dan Castor. Tamur adalah anggota klan Soul Rache, dan kematian Castor sangat terkait dengan Imperial Soul Monarch. Dapat dikatakan bahwa sementara 8 Raja Iblis dan Roh Iblis dari perlombaan ruang dan waktu telah menyegel Castor, dalang di balik taktik itu adalah Raja Jiwa Kekaisaran. Castor seharusnya sangat membenci Imperial Soul Monarch. Dia juga harus menganggap Soul Rache sebagai musuh. Regal juga tidak mengerti mengapa Tamur mau bekerja dengan Castor dan membantu mereka memaksa Lartigau untuk bergabung dengan Castor. Set, dia menyerap ingatan dalam jiwa Regal dengan kecepatan kilat. Dia menghapus ingatan yang tidak relevan tentang kehidupan Regal dan hanya menyerap ingatan yang dipilih. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi merasakan kehadiran Regal di tubuh Bon Rache. Retakan, dia menggeser kerangkanya. Matanya yang seperti batu giok tiba-tiba terbakar oleh Ghost Fire hijau. Kehadiran jiwanya sepenuhnya mengambil alih tubuh kerangka Regal. Saat dia memeriksa tulangnya yang sangat mirip dengan batu giok, dia membunyikan bel yang menyerupai lonceng pemanggilan mayatnya. Ding ding ding. Saat bel berbunyi, mayat setan tiba-tiba mengeluarkan lolongan yang mengguncang bumi. Gelombang cahaya tembaga menyebar di kapal kipas. Kekuatan tak terlihat keluar dari riak cahaya tembaga itu dan segera menenggelamkan selusin ahli peringkat 10 dari Night Ghost. Ada kekuatan lengket dalam cahaya tembaga yang menahan hantu malam yang tenggelam. Wos! Klan ras Titan membuka mulutnya dan mengisapnya. Dia menelan cahaya tembaga dan tubuh para ahli dari Night Ghost. Para ahli ini berjuang mati-matian dalam riak cahaya tembaga tetapi kekuatan kematian menguasai mereka, merusak kekuatan hidup mereka. Perlawanan mereka sangat lemah. Mereka segera memasuki mulut mayat setan. Krek, retak. Klan Titan Rache menutup mulutnya dan mengunyah dengan penuh semangat. Darah keluar dari sudut mulutnya. Para ahli Night Ghost bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dikunyah dan ditelan oleh mayat Titan. Yang diharapkan dari mayat iblis yang ditempa dari klan Titan Rache peringkat 10. Begitu kuat. Tamur gemetar ketakutan. Jiwanya tiba-tiba terbang keluar dari pikiran Trusi dan terbelah menjadi beberapa ratus gumpalan api hantu. Gumpalan Ghost Fire terbang ke segala arah seperti bunga api. Sebelum Qinlai bisa menggunakan seni rahasia ras jiwa,
dia menemukan bahwa jiwa Tamur yang terbelah telah menghilang sepenuhnya. Ketika Tamur pergi, klan ras bermata tiga Moluo juga tampak ketakutan. Dia memandang dingin ke arah Qinlai yang telah mengambil alih Rigel dan berkata, keluarga Eisenberg tidak akan mengampunimu. Setelah urusan di dunia tulang beres, kamu akan mati. Selanjutnya, Moluo berubah menjadi sambaran petir hijau dan terbang mengejar Tamur. Qinlai bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Anggota Night Ghost yang tersisa berusaha melarikan diri tetapi dibunuh oleh Sarto dan Gutas. Keadaan pertempuran mulai berubah setelah Qinlai berhasil menanamkan jiwanya di Rigel dan menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan klan Titan Rache untuk memusnahkan anggota Night Ghost. Pakar Night Ghost tidak bisa menahan kekuatan Corpse Demon dan terbunuh. Iblis mayat ras Titan ini berada di peringkat ketiga dalam kekuatan di antara Demons mayat ras tulang. Sarto melihat dengan sedikit hormat pada Titan dan berkata, dia adalah harta utama keluarga Eisenberg. Saya tidak berpikir Big akan meninggalkannya dengan Rigel dan menuju ke dunia tulang tanpa itu. The Corpse Demon peringkat ketiga, Qinlai juga terkejut. Sarto perlahan mengangguk dan berkata, garis keturunannya adalah peringkat 10 sebelum kematian. Dia adalah dewa perang dari ras Titan, tetapi dia akhirnya dibunuh oleh Lian Yuan dari ras dewa. Keluarga Eisenberg menggunakan 3 alam besar untuk menukar mayat ini dari keluarga Blaze. Kekuatan mayat iblis ini mungkin bahkan lebih besar dari patriark keluarga Eisenberg. Aku tidak berpikir dia akan membiarkan Rigel membawanya, hanya untuk diambil alih olehmu. Kata-kata Sarto mencerminkan ekspresinya yang bertentangan. Mayat raksasa Titan adalah mayat iblis terkuat ketiga dari perlombaan tulang. Itu sangat kuat. Keluarga Eisenberg telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk mendapatkan mayat ini. Namun, mayat Titan raksasa ini telah jatuh ke tangan Qinlai. Memang benar bahwa Qinlai telah menggunakannya untuk membunuh para ahli hantu malam dan mengalahkan Tamur dan Moluo, tetapi Sarto masih merasa sedikit tidak nyaman. Titan mayat setan ini adalah harta mereka, dan itu adalah milik ras tulang. Dia tidak ingin Qinlai memiliki klan Titan Rache dari lubuk hatinya. Namun, memang benar bahwa Qinlai telah menyelamatkannya menggunakan Titan. Apa yang salah tidak tahan berpisah dengannya? Qinlai berjalan ke Sarto dalam tubuh klan Bon Rache, Rigel. Itu adalah harta pamungkas Bon Rache, kata Sarto dengan ekspresi kesakitan yang jelas. Bahkan jika itu ada di tangan keluarga Eisenberg sampai saya mengambilnya, kata Qinlai saat berkomunikasi dengan jiwa yang dia tinggalkan di avatar Blood Soul Beast. The Blood Soul Beast yang telah menghindar dari mayat Titan raksasa sebelumnya terbang keluar dari belakang asteroid dan bergerak mendekat. Blood Soul Beast berhenti dan melayang dengan tenang di depan Sarto. Qinlai mengendalikan Blood Soul Beast menggunakan sebagian kecil dari jiwanya. Sebagian besar jiwanya bercokol di dalam tubuh Rigel. Itu agar dia bisa memerintahkan Titan Corpse Demon. Ding ding ding. Dia mengguncang bel dan memanggil kembali Titan yang sibuk membunuh para ahli Night Ghost. Big dari keluarga Eisenberg mungkin tahu cara mengendalikan mayat setan ini juga. Apa menurutmu aku harus membawanya kembali ke dunia tulang, tanyanya tiba-tiba. Sarto gemetar mendengar pertanyaan Qinlai. Kau masih ingin bepergian ke dunia tulang? Saat ini, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh keluarga Eisenberg, pemimpin Night Ghost, dan beberapa pasukan kecil lainnya mungkin telah menginvasi Bone World. Gejolak besar yang mempengaruhi masa depan perlombaan tulang mungkin sedang terjadi sekarang. Jika Qinlai pintar, dia akan segera meninggalkan sistem bintang dunia tulang dengan mayat Titan raksasanya. Setidaknya itulah yang Sarto prediksi Qinlai lakukan. Tapi Qinlai telah menentang harapannya dan bersikeras untuk tetap berada di jalur ke dunia tulang meskipun tahu apa yang terjadi. Aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk menghancurkan rencana Castor. Jika saya tidak dapat menghalangi dia, hanya masalah waktu sebelum saya mati, kata Qinlai serius. Apa maksudmu? Tanya Sarto bingung. Kamu tidak tahu? Qinlai tampak terkejut dengan ketidaktahuan Sarto. Yang terakhir menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Ketika keterkejutan Qinlai telah berlalu, dia berkata, saya akan menjelaskan semuanya setelah saya bertemu dengan Saleh dan Patriark Bon Rache. Kamu sepertinya tahu sedikit tentang kekuatan Castor atas jiwa-jiwa yang sudah mati, kata Sarto enggan. Sebelumnya, dia curiga jika Qinlai, Tamur, dan Moluo semuanya adalah budak Castor. Hanya setelah Qinlai berhasil menanamkan jiwanya di Rigel dan membunuh penyerbu hantu malam dengan mayat Titan raksasa, dia mulai percaya bahwa Qinlai dan Castor tidak berada di pihak yang sama. Namun, Qinlai jelas tahu sedikit kekuatan Castor. Itu bukan sesuatu yang bisa saya jelaskan secara singkat. Qinlai melihat ke arah dunia tulang sebelum melanjutkan, pimpin kami ke dunia tulang dengan cepat. Kita seharusnya bisa membantu perlombaan tulang.
Suses. Gumpalan fragmen jiwa tiba-tiba terbang keluar dari mayat Titan raksasa. Mereka semua milik ahli Night Ghost yang baru saja dimakan. Suara mendesing. Avatar darah jiwa binatang Qinlai mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mengeksekusi kemampuan garis keturunan, melahap jiwa. Fragmen jiwa dengan cepat ditarik ke dalam perut Blood Soul Beast. The Blood Soul Beast secara bertahap dapat memperkuat kekuatan garis keturunannya dengan memakan jiwa. Beberapa jiwa ahli Night Ghost yang telah dikunyah oleh mayat Titan raksasa berada di peringkat 10 garis keturunan. Jiwa mereka adalah sumber makanan yang luar biasa baginya. Tidak hanya avatar Blood Soul Beast mendapatkan kembali semua energi yang digunakannya dalam waktu singkat, kekuatan garis keturunannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa Soul Rache memandang Soul Beast sebagai boneka daging dan darah terbaik mereka. Mereka sangat melengkapi satu sama lain. Kemampuan garis keturunan avatar Soul Beast semuanya paling praktis dan efektif untuk klan Soul Rache. Bahkan Qinlai di dalam tubuh Regal terasa sangat nyaman saat Soul Beast mencerna pecahan jiwa. Apakah kamu yakin ingin pergi ke dunia tulang? Tanya Sarto serius. Saya yakin. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana. Sementara itu, di dunia tulang, Patriark keluarga Eisenberg, Big, memimpin kelompok pengkhianat Bon Rache, pemimpin Night Ghost Talon, dan beberapa pasukan kecil menuju tempat pemakaman di mana Giant Star Beast disempurnakan. Patriark perlombaan tulang Lartigau, Bredo, dan Saleh sedang menunggu Sarto dan Qinlai muncul. Namun, Big adalah orang yang muncul lebih dulu. Lartigau segera menyadari bahwa Castor tidak hanya mengunjungi mereka. Dia juga pergi ke keluarga Eisenberg. Itu kamu. Lartigau menatap Big dengan marah. Big, kamu diberikan akses gratis ke dunia tulang, tapi kenapa kamu membawa Talon dan orang luar ini bersamamu? Mereka tidak menerima peringatan tentang kedatangan Big yang tiba-tiba. Itu membuat Lartigau menyadari bahwa beberapa orangnya mungkin telah membelot ke Big. Dia tahu ini akan datang. Penampilan Castor pasti akan mengguncang perlombaan tulang. Dia hanya tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Big muncul terlalu cepat, mengganggu rencananya dan membuatnya bertahan. Patriark, kamu tahu mengapa kita ada di sini? Big dari keluarga Eisenberg menatap Lartigau dengan dingin sambil berkata, Lord Castor ada di sini, tapi Anda sengaja menyembunyikan berita itu daripada menyebarkannya seperti seharusnya. Saya tahu bahwa Anda tidak ingin bersekutu dengan Lord Castor seperti sebelumnya, tetapi ada banyak klan seperti saya yang percaya bahwa Lord Castor adalah sekutu alami kita. Kekuatannya atas jiwa-jiwa yang mati hanya merampas jiwa mereka yang masih hidup, dan kami membutuhkan tubuh dari banyak ahli. Keluarga kami harus menukar 3 alam berukuran besar ke keluarga Blaze hanya untuk mayat Titan raksasa itu. Itu adalah harga yang mengerikan untuk dibayar. Namun, ketika Lord Castor berada di puncaknya, mayat iblis seperti itu akan datang kepada kita tanpa kita perlu mengangkat satu jari pun. Pada saat itu, bahkan Soul Rache takut pada kita. Ras Dewa dan Ras Roh juga memandang kita sederajat. The Bon Rache berada pada masa keemasannya saat itu. Lord Castor telah bangkit sekali lagi, dan dia akan membawa kita kembali ke kejayaan kita sebelumnya. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk menolak tawarannya. Big menyatakan pendiriannya. Klan perlombaan tulang di belakangnya juga menggemakan pernyataannya. Mereka semua ingin bersekutu dengan Castor seperti sebelumnya. Zaman keemasan betulkah perlombaan tulang hampir punah karena dia? Kami harus menghabiskan jutaan tahun hanya untuk membangun kembali kekuatan kami. Apakah Anda ingin sejarah terulang kembali? Lartigau bertanya dengan kasar. Jika kita berhasil, maka satu-satunya ras garis keturunan transenden yang tersisa di galaksi adalah iblis neraka dan ras tulang. Ras dewa, ras roh, dan ras jiwa akan dihapus dari persamaan. Saya percaya itu sepadan dengan pertaruhannya, kata Big. Yah. Kurasa tidak, balas Lartigau. Kalau begitu saya harus mengatakan bahwa Anda telah hidup lebih lama dari posisi Anda, jawab Big dingin. Sarto dari Bon Rache segera bergerak setelah memutuskan untuk memimpin Qinlai ke Bon World. Sayangnya kapal perang tulang itu hancur, jadi Sarto tidak punya pilihan selain melakukan ini dengan cara yang paling bodoh, terbang menuju dunia asalnya dengan kekuatannya sendiri. Saat Qinlai menyadari apa yang Sarto coba lakukan, Qinlai segera memanggilnya, tunggu. Apa yang salah? Tanya Sarto bingung. Dia berpikir bahwa Qinlai telah memutuskan untuk berubah pikiran dan menjauh dari masalah perlombaan tulang. Apakah kamu akan terbang kembali ke duniamu? Qinlai bertanya dengan cemberut. Ya, jawab Sarto. Aku punya cara yang lebih baik, kata Qinlai tiba-tiba. Sarto tampak terkejut. Cara apa? Ikut denganku, kata Qinlai. Dia kemudian terbang menuju gugusan asteroid mengambang di belakangnya, yang merupakan arah berlawanan dari dunia tulang.
Sarto menjadi semakin bingung sebagai hasilnya. Meskipun Qinlai telah memiliki rigel dari keluarga Eisenberg, butuh waktu untuk mencerna ingatan dan pengetahuan kritis yang terakhir. Tetap saja, dia telah mengetahui jalan pintas melalui rigel. Beberapa saat kemudian, Qinlai turun ke asteroid yang tidak mencolok dengan Sarto, Gutas, mayat Titan raksasa, dan avatar Blood Soul Beast. Asteroid ini berwarna biru tua, dan permukaannya penuh lubang. Mereka dipenuhi dengan aura kematian yang samar. Di sini, Qinlai terbang menuju lubang tertentu dan mengguncang bel mayat rigel sekali. Ding ding ding. Suara renyah dan sedikit energi memotong kesunyian kehampaan sejenak. Berderak. Suara keras dan aneh datang dari tanah yang tenggelam, dan perlahan-lahan terbuka seperti rahang makhluk. Suara mendesing. Formasi teleportasi heksagonal yang terbuat dari tulang tiba-tiba naik ke permukaan. Beginilah cara Rigel dan Titan Course Demon baru saja datang. Kita bisa menggunakannya untuk mencapai dunia tulang secara langsung, jelas Qinlai. Sarto menatap dingin pada formasi teleportasi yang muncul sebelum berkata, jadi, Big berencana untuk mengkhianati kita sejak lama. Dia seharusnya melaporkan pembangunan formasi teleportasi ini kepada Patriark. Ayo pergi. Mengabaikan ketidaksenangan Sarto, Qinlai memberi isyarat kepada budak jiwanya untuk mengikutinya ke dalam formasi teleportasi. Teleportasi itu tidak terlihat besar, tetapi semua orang memperhatikan keanehannya saat mereka masuk. Mereka tiba-tiba menjadi puluhan kali lebih kecil dari biasanya. Mereka seperti semut dibandingkan dengan Sarto yang masih berada di luar formasi teleportasi. Wosh wosh. Avatar Blood Soul Beast Qinlai dan mayat klan Titan Rache juga masuk satu demi satu. Terlepas dari ukurannya, mereka semua menjadi puluhan kali lebih kecil ketika mereka memasuki formasi teleportasi. Menarik, Qinlai bergumam pada dirinya sendiri. Formasi teleportasi ini mungkin bisa menteleportasi ribuan orang sekaligus. Itu adalah seluruh level yang lebih tinggi dari formasi teleportasi spasial yang dia tahu di Spirit Realm. Sarto adalah yang terakhir memasuki formasi teleportasi. Matanya yang suram adalah tanda yang jelas bahwa dia sangat marah dengan pelanggaran keluarga Eisenberg. Kami sedang menuju ke atas. Qinlai memberi semua orang pengingat sebelum mengguncang bel mayat sekali lagi. Formasi teleportasi tiba-tiba menjadi cerah sebelum cahaya membungkus mereka semua sepenuhnya. Dunia terbalik sejenak, dan Qinlai segera muncul di dalam lembah. Mereka telah tiba di dunia tulang. Di dalam lembah, selusin klan perlombaan tulang melihat Qinlai dan memberi hormat dengan tergesa-gesa, Tuan Rigel. Klan ras tulang ini semuanya adalah anggota keluarga Eisenberg. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini. Retakan. Mayat Titan raksasa tiba-tiba meledak dari formasi teleportasi dan menghancurkan semuanya menjadi potongan-potongan dalam satu pukulan. Orang-orang malang ini hanya berada di peringkat 8. Dalam sekejap mata, semua penjaga keluarga Eisenberg telah ditangani. Saat itulah Qinlai terbang keluar dari formasi teleportasi dan mendarat di bahu Titan raksasa. Dia melirik pegunungan yang jauh sebelum melihat Sarto. Sekarang kamu bisa memimpin jalan. Pemakaman dan pemurnian mayat ras tulang bisa terlihat samar-samar di bawah pegunungan dan langit putih kelabu. Tulang patah bisa dilihat di mana-mana di tanah yang dingin dan sunyi ini. Seluruh alam dipenuhi dengan kehadiran kematian dan kehancuran. Ini pasti dunia tulang. Tempat penguburan tulang Lord Bredo tidak jauh. Ayo pergi. Sarto naik ke langit, memeriksa bantalannya dan segera lari. Qinlai duduk diam di bahu mayat Titan raksasa dan mengguncang bel mayat sekali. Titan segera mulai berlari. Pada kecepatan tertinggi, Course Demon bahkan lebih cepat dari Sarto. Pelayan jiwa Qinlai dengan bijak mengindahkan perintah tuan mereka dan duduk di bahu mayat raksasa itu. Bahkan Sarto telah sadar dan melompat ke bahunya sebagai gantinya. Lagi pula itu jauh lebih cepat darinya. Maka mayat Titan raksasa itu berlari dengan keras melintasi tanah yang dingin dan keras di dunia tulang seperti dewa raksasa dari dunia kuno. Itu adalah Titan mayat iblis keluarga Eisenberg. Rigel telah datang. Oh tidak, itu adalah Course Demon peringkat ketiga dari ras kita. Banyak klan Bon Rache berlari menuju tempat penguburan tulang Bredo saat mereka mengetahui kemunculan Sang Titan. Ketika mereka melihat Rigel di atas bahu mayat raksasa itu, mereka semua mengira bahwa bala bantuan baru telah datang untuk mendukung keluarga Eisenberg. Sarto juga pengkhianat. Aku tidak percaya dia bersekutu dengan keluarga Eisenberg. Banyak klan Bon Rache menggertakkan gigi mereka dalam kebencian ketika mereka melihat Sarto di mayat Titan raksasa juga. Mereka tahu bahwa Big dari keluarga Eisenberg sedang berusaha untuk menjatuhkan patriark mereka Lartigau dengan sekelompok orang luar. Itulah sebabnya mereka bergegas masuk dari mana-mana untuk membantu ras mereka pada saat dibutuhkan.
Bum bum bum, bum bum bum. Ledakan gila mayat Titan raksasa itu keras dan tidak halus sedikit pun. Bahkan gunung-gunung di dekatnya bergetar karena langkah kakinya. Di tempat penguburan tulang, Big dari keluarga Eisenberg tiba-tiba merasakan aura mayat Titan raksasa itu. Dia melihat ke arah suara dengan bingung sebelum berpikir. Aku tidak memerintahkan Rigel untuk datang ke sini, apa terjadi sesuatu. Big tahu bahwa Castor punya rencana lain untuk berurusan dengan Lartigau. Yang terakhir tidak membutuhkan kekuatan penuh dari keluarga Eisenberg untuk melengsarkan. Itulah mengapa dia mengirim Rigel dan Titan Course Demon pergi untuk bekerja sama dengan Night Ghost. Rigel seharusnya muncul setelah menerima pemanggilannya. Tapi Titan raksasa itu muncul dengan tergesa-gesa meskipun dia tidak berusaha menghubungi Rigel. Itu membuatnya bingung. Titan keluarga Eisenberg, klan Titan Rache perlahan memasuki pandangan Bredo. Penatua melihat Rigel dan seseorang yang tidak dia duga, Sarto. Sarto, kemarahan berkobar di pupil Bredo saat teriakan keluar dari mulutnya. Di sampingnya, kemarahan Salih juga meroket. Bahkan Sarto telah mengkhianati kita. Sarto selalu menjadi anggota paling setia dari faksi mereka. Fakta bahwa mereka telah mengirimnya untuk memberitahu para tetua tentang penampilan Castor adalah bukti bahwa mereka mempercayainya sepenuhnya. Namun, Sarto saat ini berdiri berdampingan dengan Rigel di atas mayat Titan raksasa. Mereka langsung mengira Sarto telah mengkhianati mereka. Pengkhianatan Sarto merupakan pukulan telak bagi moral mereka. Mereka bahkan mulai mencurigai semua klan ras tulang yang dapat dipercaya di sekitar mereka, bertanya-tanya apakah mereka semua telah membelot ke sisi lain. Rigel benar-benar berhasil membujuk Sarto untuk mengkhianati Lartigau, ini kejutan yang menyenangkan. Big juga memperhatikan bahwa Sarto berdiri bersama dengan Rigel setelah teriakan Bredo. Dia merasa seperti anugerah tak terduga telah mendarat tepat di pangkuannya. Bum bum, bum bum bum. Mayat setan raksasa berlari ke arah kerumunan dengan mengesankan. Itu tidak pernah melambat bahkan ketika berada di dekat tanah penguburan tulang. Tanpa menunggu untuk menstabilkan dirinya sepenuhnya, mayat Titan raksasa itu tiba-tiba menginjak Big dari keluarga Eisenberg. Bang! Big langsung hancur di bawah kakinya. Setiap klan Bon Rache dan orang luar yang hadir di daerah itu tercengang oleh pergantian peristiwa yang tak terduga. Semua orang terdiam karena shock dengan apa yang baru saja terjadi. Itu juga bukan klan Bon Rache. Bahkan pemimpin Night Ghost Talon dan pasukan kecil tahu bahwa mayat Titan raksasa adalah senjata terkuat keluarga Eisenberg. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai kartu truf pamungkas mereka. Rigel tidak hanya membayar harga yang mahal untuk menukarnya dari keluarga Blaze, tetapi juga membutuhkan banyak sumber daya dan upaya untuk akhirnya memperbaikinya menjadi mayat setan. Fakta bahwa mereka menahan diri untuk tidak membawa mayat Titan raksasa meskipun mereka mencoba untuk menggulingkan Lartigau sekarang menunjukkan betapa berharganya mayat setan itu bagi mereka. Namun, kartu truf ini baru saja menyerang tuannya, Big tanpa peringatan apapun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Teguran keras Bredo terpotong oleh tindakan tidak biasa dari mayat Titan raksasa itu. Saleh menjadi terdiam juga. Mereka berdua menatap Sarto dengan bingung dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan. Kali ini, Course Demon bergerak lagi dan mencoba menamparkan pemimpin Night Ghost, Talon. Apa yang kamu lakukan, Rigel? Talon berteriak pada Qinlai dengan marah, tetapi tidak berani berbenturan dengan raksasa itu secara langsung, menghindari bahaya dalam sekejap. Dia adalah anggota dari ras Iblis Malam. Ras ini dikabarkan telah lahir dari persatuan klan Earth Demon Rache dan Abyss Devil of the Darkness Abyss. Talon adalah patriark dari Night Devil Rache, dan dia memiliki darah Abyss Devil di nadinya. Selama jutaan tahun, mimpi terbesarnya adalah memimpin Night Devils kembali ke Darkness Abyss dan menggantikan penguasa saat ini. Itulah mengapa dia memilih untuk tunduk pada Castor. Tidak, dia bukan Rigel. Tangisan sedih Big datang dari dasar kaki mayat Titan raksasa itu. Retakan, suara patah tulang datang dari bagian bawah kaki mayat Titan raksasa, diikuti oleh ledakan kekuatan yang tiba-tiba dan kuat. Akibatnya, kaki mayat raksasa-raksasa itu perlahan-lahan terdorong ke atas. Setelah didorong ke tanah, Big segera berlari keluar dari dasar kaki mayat Titan raksasa saat dia membebaskan dirinya. Big memelototi Qinlai dengan penuh kebencian sebelum berteriak, "Siapa kamu?" "Salam, Patriark." Sarto melompat dari Titan dan memberi hormat kepada Lartigau dengan rendah hati. Lartigau tampak benar-benar bingung dengan kehadiran Sarto. Dia bertanya, "Bukankah aku memintamu untuk menyambut Qinlai?" "Dia sudah ada di sini," jawab Sarto serius. "Dia adalah di mana?" Lartigau bertanya dengan heran. "Rigel." Saleh adalah yang pertama bereaksi. "Itu benar," jawab Qinlai. "Saleh telah tinggal di Frost Desolation Abyss untuk sementara waktu,
dan dia tahu bahwa Qinlai memiliki avatar Soul Beast. Dia menyadari apa yang terjadi setelah mempertimbangkan gerakan Rigel yang tidak biasa dengan hati-hati. Itu kamu. Big juga menyadari. Wosh wosh. Avatar darah jiwa binatang Qinlai dengan santai muncul dari langit tepat setelah itu. Saleh semakin yakin bahwa Qinlai telah merasuki Rigel setelah melihat Soul Beast. Dia bertanya tiba-tiba, mayat Titan raksasa ini. Qinlai dengan santai mengguncang bel mayat sekali, dan mayat Titan raksasa di bawahnya segera meraung dan menyerang Big dan Talon lagi. Dia memberitahu Saleh melalui tindakannya bahwa mayat iblis terkuat keluarga Eisenberg berada di bawah kendalinya. Saat dia mencerna semakin banyak ingatan Rigel, Qinlai menyadari bahwa Big tahu bagaimana mengendalikan klan Titan Rache, tetapi membutuhkan bel mayat sebagai media. Namun, hanya ada satu lonceng mayat yang ada, dan itu ada di tangannya. Kecuali Big bisa membunuhnya dan mengambil bel mayat dari tubuhnya, tidak mungkin dia bisa mendapatkan kembali kendali atas mayat Titan raksasa itu. Gutas menyapa Patriark dan Lord Bredo. Pelayan jiwa Gutas juga melompat turun dari Course Demon dan memberi hormat kepada klan Bon Rache sementara Titan itu sibuk mengganggu Big dan Talon. Kamu, Bredo sedikit mengernyit. Dia bawahanku sekarang, potong Qinlai. Bredo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pada Gutas. Dia berkata, saya tidak tahu apakah Anda melakukan ini dengan sukarela atau tidak, tetapi itu adalah fakta bahwa Anda berdiri di sini bersama kami sekarang. Kami dapat mempertimbangkan kembali hukuman atas kejahatan Anda sebelumnya. Terima kasih, Tuanku. Gutas terdengar sangat emosional. Dahulu kala, dia adalah seorang ahli terkenal dari perlombaan tulang. Namun, keluarganya kecil dan lemah, dan telah ditindas oleh keluarga kuat lainnya untuk waktu yang lama. Ketika Gutas membuat nama untuk dirinya sendiri dan mencapai peringkat 10, dia mengabaikan hukum rasnya dan menyerang penindas keluarganya. Akibatnya, keluarga yang kuat itu hampir dimusnahkan. Bredo secara pribadi mengejar Gutas setelah mendengar berita itu. Gutas mengetahui bahwa dia bukan tandingan Bredo setelah mereka bentrok, tetapi dia juga tahu bahwa nasibnya akan sangat tragis jika dia membiarkan dirinya ditawan. Itulah mengapa dia memutuskan untuk melarikan diri dari sistem bintang Bon Rache. Setelah itu, perlombaan tulang secara terbuka mengumumkan pengasingan klan mereka Gutas. Jika dia pernah menunjukkan wajahnya di wilayah mereka lagi, dia akan dibunuh di tempat. Setelah Gutas meninggalkan perlombaan tulang, keluarga yang berkuasa bersumpah untuk menyingkirkannya dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Karena tidak punya pilihan, dia bergabung dengan Night Ghost dan akhirnya menemukan tempat untuk dirinya sendiri. Namun, dia masih menganggap dirinya sebagai anggota dari Bon Rache. Dia masih bermimpi memenangkan pengakuan klannya dan kembali ke rumah suatu hari nanti. Itulah mengapa dia selalu menemukan alasan untuk melewatkan operasi Night Ghost yang melibatkan Bon Rache. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia bisa kembali ke perlombaan tulang berkat Qinlai. Bahkan Bredo telah memutuskan untuk mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya untuk mengasingkan Gutas. Wajar jika Gutas sangat senang dengan ini. Kamu akan menerima bahkan orang-orang seperti Gutas tampaknya perlombaan tulang sangat membutuhkan perubahan. Suara dingin dan dendam datang dari kelompok klan Bon Rache di belakang Big. Itu adalah anggota klan perlombaan tulang peringkat 10, dan dia memelototi Gutas dengan prasangka ekstrim. Ketika Gutas mencocokkan mata dengan pembencinya, dia tiba-tiba menyadari mengapa Bredo memutuskan untuk memanjakannya. Ternyata keluarga Utrede, keluarga kuat yang hampir berhasil dibasminya telah bergabung dengan pihak Big. Gutas adalah musuh bebuyutan keluarga Utredo, dan keluarga Utredo adalah musuh Bredo. Tentu saja, kejahatan lama Gutas terhadap keluarga Utrede tiba-tiba menjadi jauh lebih sedikit masalah. Patriark, Tuan Bredo, serahkan keluarga Utrede padaku. Gutas mengajukan diri. Baik, Lartigau mengangguk dan berkata, ketika ini selesai, saya akan mengirimkan perintah untuk mengizinkan Anda kembali ke ras kami sendiri. Terima kasih, Patriark, kata Guta bersemangat. Kamu tidak bisa serius berpikir untuk menggulingkan kepemimpinan saat ini hanya dengan ini. Qinlai melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa pasukan Big lebih sedikit dari yang dia harapkan. Tentu saja ini bukan semua kekuatan kita, kata pemimpin Night Ghost, Talon, dengan dingin. Wosh wosh. Sebuah lorong spasial berbentuk oval hitam tiba-tiba terbentuk di atas Talon. Mengaum. Raungan iblis abis bisa terdengar dari lorong spasial. Iblis neraka. Mata Qinlai berubah serius ketika dia mendengar raungan iblis neraka dari dalam lorong. Dia akhirnya menyadari bahwa Castor sangat peduli dengan perlombaan tulang. Suara mendesing. Iblis abis raksasa dengan ekor panjang adalah yang pertama terbang keluar dari lorong spasial. Atas perintah Castor, aku datang untuk membantumu.
Tuan Besar Abis ini jelas memiliki garis keturunan peringkat 10. Sekilas, dia tampak seperti buaya raksasa yang diselimuti sisik biru tua. Dia melayang tinggi di langit setelah dia datang ke dunia tulang. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi iblis jurang yang kaya. Suara mendesing. Dua lagi Great Lord of the Abyss terbang keluar dari lorong spasial setelah dia. Pendatang baru ini tampak seperti evolusi dari gua iblis. Mereka tampak seperti kumbang raksasa yang terbungkus dalam cangkang seperti kura-kura. Pemusnahan Iblis Abis, kata kepala balap tulang Lartigau sambil menatap muram pada tiga penguasa besar Abis. Abis pemusnahan. Sesaat kemudian, Qinlai ingat bahwa stanca dari ras bersayap, salah satu orang yang dia temui di dunia asal, adalah darah campuran antara Iblis Abis dari Abis pemusnahan dan klan ras bersayap. Tempat kelahiran Castor cukup dekat dengan Extermination Abyss. Itu sebabnya Iblis Abis di sana sangat mempercayainya dan memandangnya sebagai tuan mereka. Tetua Agung dari Bon Rache, Bredo menjelaskan dengan suara lembut. Kebanyakan Iblis Abis tidak ingin diperintah oleh Castor lagi, kata Lartigau pelan, tetapi ada total 108 level Abis, jadi beberapa Iblis Abis pasti berpikir berbeda dari yang lain. Beberapa dari mereka berafiliasi dengan Castor, dan beberapa dari mereka mengembangkan kebenaran kekuatan yang sama. Apapun alasannya, mereka semua ingin Castor kembali ke kekuatan puncaknya. The Extermination Abyss adalah salah satu dari sedikit level Abyss yang mendukung Castor dari awal hingga akhir. Aku mengerti, kata Qinlai dengan anggukan lambat. Minggir, Great Lord of the Abyss berekor panjang yang tampak seperti buaya segera menerkam ke arah mayat Titan raksasa. Tamparan. Mengayunkan ekornya, dia langsung terjerat dengan mayat Titan raksasa. Akibatnya, Big dari keluarga Eisenberg dan Talon of the Night Ghost dibebaskan dari kesulitan mereka. Ding ding ding. Qinlai mengguncang bel mayat sekali, menyebabkan Titan mengaum keras. Aura perunggu ilahi dan kekuatan mentahnya langsung menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, aura kematian yang kaya muncul di dalam kehadiran dewa. Meskipun Tuan Besar Abis pemusnahan tampak seperti berada di atas angin, itu sebenarnya kehilangan banyak kekuatan hidup setiap detik. Mayat iblis ini adalah harta terbesar keluargaku. Ini sangat kuat, dan tidak akan turun dengan mudah. Big menatap dingin pada Qinlai sebelum berkata, mengapa kita tidak membunuh orang itu dan mengambil kembali bel mayat daripada menyerang mayat setan begitu saya mendapatkan bel mayat setan akan mematuhi saya lagi. Itu benar, kata Talon sambil mengangguk. Kedua penguasa besar Abis pemusnahan tampaknya mengenal Talon, karena mereka segera melatih tatapan kejam mereka pada Qinlai ketika Talon memberikan persetujuannya. Qinlai mengerutkan kening saat dia mengevaluasi kembali situasi dan kekuatan kedua belah pihak lagi. Musuh terdiri dari Big, Talon, 3 Great Lord of the Abyss, dan 6 peringkat 10 ahli garis keturunan yang terbuat dari klan Bon Rache dan ras kecil lainnya. Di pihak mereka, mereka memiliki Lartigau, Bredo, Sarto, Gutas, mayat Titan raksasa, Kun Luo, Sinda, Tia, dan akhirnya, dia. Pada pandangan pertama, semuanya tampak cukup rata. Bahkan, sepertinya mereka sedikit lebih kuat. Dia tidak tahu dari mana Big menemukan kepercayaan dirinya. Namun, ketika dia menyadari bahwa lorong spasial di atas kepala Talon masih utuh, dia menyadari bahwa lebih banyak lagi Great Lord of the Abyss yang akan datang. Menurut Lartigau, Extermination Abyss bukanlah satu-satunya level Abyss yang setia pada Castor. Jika lebih banyak lagi Great Lord of the Abyss yang menyerbu ke Bone World, Bon Rache tidak akan mampu melawan mereka semua. Castor benar-benar gigih, kata Lartigau sambil menatap lorong spasial. Dia pikir dia bisa merasakan Castor di dalam lorong spasial, dan rasanya dia akan tiba kapan saja. Pada awalnya, Lartigau berpikir bahwa Castor yang lemah tidak akan banyak mempengaruhi perlombaan tulang. Itu dia telah menolak tawaran yang terakhir untuk aliansi. Namun, Castor mungkin menyadari bahwa dia tidak memiliki niat untuk tunduk padanya ketika dia meninggalkan dunia tulang. Itulah mengapa Castor menggunakan kekuatannya dan memulai rencana cadangannya segera setelah dia meninggalkan dunia tulang. Dia akan membantu Big menjadi kepala perlombaan tulang. Setelah Big menjadi Patriark Bon Rache, dia akan memiliki akses ke sumber daya Bon Rache dan dapat mengerahkan Corps Demons di medan perang. Jika tidak ada akhir untuk penguatan Iblis Abis mereka tidak akan mudah untuk melawan Castor dengan kekuatan kita saat ini, kata Bredo sambil menghela nafas. Bahkan dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah mereka harus bekerja sama dengan Castor seperti sebelumnya. Qinlai, apa yang terjadi di 8 api penyucian? Tanya Saleh tiba-tiba. Lartigau, Bredo, dan Sarto juga langsung menatapnya.
Alasan mengapa para klan balap tulang ini belum sejalan dengan Castor adalah karena Castor telah gagal sekali, dan karena mereka tidak mengetahui kondisi Castor saat ini. Jika Castor yakin untuk kembali ke puncaknya dan menjadi Abyss Master, jika dijamin dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan dihancurkan lagi, mereka mungkin akan memilih untuk bergabung dengannya lagi. 2 dari 8 avatarnya telah terbangun di api penyucian 9 neraka dan api penyucian mata air kuning. Avatar di Yellow Springs Purgatory telah mengklaim Grom dan beberapa Great Lord of the Abyss lagi, sehingga seseorang dapat kembali ke bentuk puncaknya. Qinlai berhenti sejenak untuk berpikir. Dia menambahkan, namun, avatar di api penyucian 9 neraka gagal mendapatkan apapun. Dia tidak punya pilihan selain mundur tanpa apa-apa. Sementara itu, tubuh utamaku sedang memakan pecahan api penyucian mata air kuning. Aku akan menjadi Raja Iblis yang baru. 6 Raja Iblis lainnya sedang melakukan yang terbaik untuk menghentikan Castor. Dia tidak akan bisa mengembalikan semua avatarnya dengan mudah. Menurut pendapatku, dia mencoba menggunakan kekuatanmu untuk memulihkan dirinya lebih cepat dan menjadi Abyss Master sekali lagi. Kalau tidak, dia hanya bisa mengancammu setelah dia kembali ke kekuatan penuh. Jika dia memilih rute itu, kamu bahkan tidak akan bisa menolak. Qinlai berhenti lagi sebelum melanjutkan dengan nada dingin, singkat cerita, dia tidak lagi sekuat dulu setelah kematian pertamanya. Karena tidak mungkin dia akan menjadi Abyss Master sekali lagi, rencana lamanya itu menjadi semakin kecil kemungkinannya. Jika Anda memilih untuk melayaninya, yang Anda pilih hanyalah mati bersamanya. Oh, begitu apakah Anda benar-benar percaya itu? Tawa mengejek Castor datang dari lorong spasial pada saat ini. Castor, setiap klan Bone Rache termasuk patriark mereka, Lartigau, mengerutkan kening ketika mereka mendengar tawa itu. Bahkan Qinlai tampak sedikit khawatir saat Castor perlahan berjalan keluar dari lorong spasial. Castor terlihat tampan dan mulia dalam wujud iblis neraka peringkat tinggi. Dia mengenakan setelan ungu yang mewah, dan matanya sangat magnetis. Siapapun yang tidak mengenal Castor akan berpikir bahwa dia adalah iblis abis peringkat tinggi yang dimanjakan dari Tuan Besar Abis yang kuat. Mereka tidak akan pernah bisa menghubungkan dia dan mantan Abyss Master. Namun, baik Lartigau dan Bredo mengenalnya dengan sangat baik. Mereka semua tahu betapa kejam dan tidak berperasaannya dia. Mereka juga menyaksikan langsung metode kejam dan haus darahnya. Itulah mengapa Lartigau tampak ketakutan setelah Castor kembali lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memberi kami waktu untuk berpikir? Mengapa kamu kembali pada kata-katamu sendiri? Lartigau mencoba tampil berani. Castor tersenyum elegan sebelum menjawab, itu karena aku sudah melihat keputusanmu di matamu. Mungkin karena terlalu banyak waktu yang telah berlalu, tapi kamu sepertinya telah melupakan metodeku. Aku akan membantumu mengingat semuanya sekarang. Sebelum Lartigau bisa menjawab apapun, Castor memandang Qinlai dan bertanya, mengapa kamu di sini? Kenapa tidak Anda di sini? Bukan, Qinlai membalas. Castor yang berdiri di depannya mungkin adalah avatarnya di api penyucian 9 neraka. Dia tidak menakutkan seperti yang ada di Yellow Springs Purgatory. Castor tidak menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa saat di api penyucian 9 neraka. Dia juga pergi dengan tergesa-gesa setelah Tian Qi memutuskan untuk mundur. Itulah mengapa Qinlai tidak terlalu takut padanya. Avatar api penyucian 9 neraka ini bukanlah ancaman yang terlalu besar. Dia tidak percaya bahwa avatar api penyucian 9 neraka ini dapat mengubah gelombang dunia tulang seorang diri. Aku bisa mendominasi medan perang. Kamu tidak bisa membantu Lartigau sama sekali, kata Castor sebelum tertawa. Matanya tiba-tiba berkedip saat dia tertawa. Itu adalah kekuatan jiwa-jiwa yang mati. Medan magnet yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di antara dia dan Qinlai. Itu adalah sesuatu yang membuat jiwa seseorang lepas kendali dan membuat mereka haus darah dan gila. Pupu, mata 10 klan perlombaan tulang peringkat rendah tiba-tiba meletus seperti kembang api. Kemudian, gumpalan jiwa abu-abu mulai terbang keluar dari rongga mata mereka. Gumpalan jiwa langsung mengambil bentuk iblis dan membuat Qinlai sibuk. Pada saat yang sama, kekuatan tarik jiwa yang kuat melilit jiwa yang disimpan Qinlai di dalam tubuh Regal dan menariknya keluar dengan paksa. Datang. Meskipun berada beberapa kilometer jauhnya, Castor mampu mengendalikan tubuh Regal dari jarak jauh. Sesaat kemudian, tubuh Regal telah ditarik tepat di sebelah Big dari keluarga Eisenberg. Ambil bel mayatmu, kata Castor acuh tak acuh. Terima kasih. Dengan gembira, Big menarik bel mayat dari tangan Regal. Ding ding ding. Dia mengguncang bel mayat sekali, dan mayat Titan raksasa segera berlutut di tanah. Big terbang ke bahu mayat Titan raksasa itu sambil terlihat sangat gembira. Kemudian, dia menatap Qinlai sambil memegang bel mayat, berkata,
saya tidak peduli siapa atau apa Anda, saya mengubur Anda di sini bersama Regal. Terkejut dengan demonstrasi keterampilan Castor, Qinlai segera memanggil Blood Soul Beast. Suara mendesing. Tubuh raksasa Blood Soul Beast segera bergerak mendekat, memungkinkan jiwa tanpa tubuh Qinlai untuk masuk kembali. Anehnya, Castor tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia hanya menyaksikan dia menjadi satu dalam tubuh dan jiwa sekali lagi. Seolah-olah Subsoul Soul Rache ini sama sekali bukan ancaman baginya. Dia bahkan tidak peduli dengan Qinlai setelah mengambil kembali bel mayat. Lartigau, apa keputusanmu sekarang, kata Castor acuh tak acuh. Castor, itu benar-benar Castor. Dia kembali. Sementara itu, banyak klan perlombaan tulang telah mencapai tempat penguburan tulang. Mereka ada di sini untuk mendukung ras mereka. Ketika mereka melihat Castor berdiri di bawah lorong spasial, mereka segera berteriak kaget. Sebagian besar dari klan Bon Rache ini adalah anak buah Lartigau dan Bredo. Sebagian besar dari mereka juga cukup kuat. Beberapa dari mereka pernah melihat Castor sebelumnya. Mereka tahu betul betapa menakutkannya mantan Abyss Master itu. Mereka takut padanya dari lubuk hati mereka. Qinlai tiba-tiba merasa hatinya tenggelam ketika dia melihat para pendatang baru, Lartigau, Bredo, dan Sarto. Dia bisa melihat bahwa klan perlombaan tulang ini dilumpuhkan dengan rasa takut yang mendalam terhadap Castor. Mereka tampaknya percaya dari lubuk hati mereka bahwa Castor tidak terkalahkan. Tiba-tiba, Qinlai menyadari bahwa orang-orang ini mungkin masih memilih untuk tunduk pada Castor kecuali dia menunjukkan kepada mereka bukti yang meyakinkan bahwa yang terakhir tidak terkalahkan. Dia perlu menghancurkan ketakutan di dalam hati mereka. Castor di depannya hanyalah avatar yang lemah. Jika dia bisa mengalahkannya di depan semua klan perlombaan tulang ini, dia akan bisa meyakinkan mereka untuk memberontak melawannya. Sebuah kesempatan luar biasa telah muncul dengan sendirinya baginya. Jika aku bisa mengalahkannya, aku bisa mengubah segalanya. Qinlai mulai menghubungi tubuh utamanya dan avatar Dark Soul Beast-nya. Di alam dewa, avatar Dark Soul Beast Qinlai belum kembali ke Spirit Realm setelah meninggalkan api penyucian 9 neraka. Sebaliknya, dia datang ke alam dewa melalui lubang hitam tersembunyi di dalam lorong jurang. Austin adalah orang yang menunjukkannya padanya. Avatar Dark Soul Beast baru saja tiba di kuil dewa bersama Chang Ye dan Gan Xing. Qinlai sedang mengobrol dengan Han Che dari keluarga Es Mendalam dan Lian Zhao dari keluarga Blaze. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di api penyucian setelah kepergian mereka, dan Qinlai menceritakan semuanya tanpa terburu-buru. Tiba-tiba, Qinlai sedikit mengernyit sebelum berkata, salah satu avatar Castor telah pergi ke dunia tulang. Dia membuat kekacauan di sana. Dunia tulang, Han Che dengan cepat menemukan alasannya sebelum menjawab, dia mungkin mencoba membuat mereka melayaninya seperti sebelumnya. Avatar Dark Soul Beast Qinlai mengangguk perlahan. Itu betul. Apakah dirimu yang lain di dunia tulang sekarang? Lian Zhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, jawab Qinlai sebelum terdiam. Kemudian, dia berkata, Patriark Ras Tulang dan orang-orangnya tampaknya sangat takut pada Castor. Mereka hampir tidak bisa mengumpulkan pikiran perlawanan. Itu karena Castor tua itu sangat kuat. Metodenya tirani dan ekstrim, dan bahkan kami harus mewaspadai Castor selama periode singkat dia mengendalikan Abyss. Apalagi Bon Rache, kata Han Che muram. Alasan Bon Rache takut padanya adalah karena dia hampir membunuh semua ahli mereka sendirian. Faktanya, Lartigau adalah Patriark Bon Rache saat ini hanya karena Castor telah membunuh pendahulunya, tepat di depan matanya. Castor adalah orang yang membunuh Patriark Ras Tulang terakhir, Qinlai tampak heran. Han Che mengangguk berat sebelum berkata, dia pada dasarnya tak terkalahkan sebelum Raja Jiwa Kekaisaran bergerak. Jika kedelapan avatar Castor diizinkan untuk kembali ke kekuatan puncak dan menjadi Abyss Master sekali lagi, Raja Jiwa Kekaisaran dari ras jiwa mungkin satu-satunya entitas di alam semesta yang mampu melawannya. Seorang Hao dari keluarga kegelapan tiba-tiba muncul di pintu masuk kuil dewa dengan tatapan muram. Di belakangnya, Kuang Jue dari keluarga Haus Darah dan Yusi dari keluarga Cahaya juga muncul dengan ekspresi serius di wajah mereka. Ketika mereka mendengar bahwa Qinlai telah tiba, para pemimpin ini bergegas ke kuil dewa untuk menemuinya. Namun, mereka pada akhirnya lebih lambat dari Han Che dan Lian Zhao. Castor adalah duri di sisi kelima Patriark Ras Dewa. Mereka tahu betapa mengerikan dan kejamnya Castor di puncaknya. Bahkan mereka harus menghindari menghadapi Abyss Master dalam bentrokan frontal pada masa itu. Tapi Castor lemah sekarang, kata Qinlai. Betul sekali. Kuang Jue menyeringai menakutkan dan berkata, bahkan aku bisa mengalahkannya jika itu hanya satu avatar, bahkan jika kita menganggap avatar ini dalam bentuk puncak. Mata Qinlai berbinar setelah mendengar ini. Dia berkata,
Yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan kepada Bon Rache bahwa Castor tidak terkalahkan. Lartigau dan Bredo seharusnya cukup percaya diri untuk memberontak melawannya setelah itu. Aku bisa mengalahkannya, tapi aku tidak bisa membunuhnya, tambah Kuang Jue. Bahkan Raja Jiwa Kekaisaran, 8 Raja Iblis dan Patriark Roh Iblis Ruang dan Waktu tidak dapat membunuhnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyegelnya sementara, kata An Hao pahit. Dia telah memasuki alam pamungkas sebelumnya, dan kekuatan jiwa yang mati terkenal aneh dan tidak dapat diprediksi. Akan sangat sulit untuk membunuh dan menetralisirnya sepenuhnya, jika tidak mungkin. Bukannya itu tidak mungkin, tapi satu orang yang bisa membunuh Castor sepenuhnya telah binasa di hadapannya, Yusi dari keluarga cahaya menambahkan. 4 patriark lainnya tampak lengah dengan ucapan Yusi. Kemudian, mereka mulai mengerutkan kening dalam pikiran. Kekuatan jiwa-jiwa yang mati adalah kekuatan tertinggi dari jiwa-jiwa Yin dunia. Kekuatan gelap dan aneh ini berbeda dari kekuatan jiwa Raja Jiwa Kekaisaran, tetapi itu masih semacam kekuatan jiwa. Yusi merenung sejenak sebelum melanjutkan, itulah sebabnya Raja Jiwa Kekaisaran tidak dapat memusnahkannya sepenuhnya. Karakteristik kekuatan mereka sangat mirip. Jeda kemudian, dia memandang Lian Zhao dan berkata, hanya api pamungkas yang memiliki kesempatan untuk menghancurkan tumpukan jiwanya yang mati menjadi tidak ada. Jika seseorang di keluarga Blaze memasuki alam pamungkas, mereka mungkin hanya bisa memurnikannya menjadi abu. Itulah sebabnya Lian Yuan mengambil bagian dalam kebangkitan Castor. Itu karena dia tidak takut padanya bahkan jika yang terakhir berhasil menjadi Abyss Master lagi. Dia yakin bisa membunuh Castor jika dibutuhkan. Qin Lai berseru kaget, Lian Yuan bisa membunuh Castor. Yah, dia tidak bisa membunuhnya sekarang, tentu saja. Yusi menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Tapi itu hanya karena dia belum memasuki alam pamungkas. Jika dia berhasil, garis keturunan keluarga Blaze-nya akan naik ke tingkat yang sama sekali baru, dan dia akan berdiri bahu-membahu dengan Raja Iblis Api yang telah membakar 10.000 dunia. Lian Yuan harus yakin dengan peluangnya, atau dia tidak akan membiarkan Castor kembali ke puncaknya dan menjadi Abyss Master sekali lagi. Pada bentuk puncaknya, garis keturunan keluarga Blaze secara langsung melawan kekuatan Castor. An Hao mengangguk perlahan dan berkata, itu masuk akal. Han Che juga menyuarakan persetujuannya, itu benar, garis keturunan keluarga Blaze seharusnya bisa menghancurkan jiwa mati Castor pada bentuk puncaknya. Jika Raja Iblis Api masih hidup, dia juga bisa membakar Castor menjadi abu. Sayangnya, Yusu menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Api siapa itu? Qin Lai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah Abyss Master sebelum Castor dan kebanggaan abadi Flame Devils. Yusi jelas terlihat hormat ketika dia berbicara tentang mendiang Abyss Master. Sayangnya, saya tidak tahu banyak tentang Raja Iblis Api. Bagaimanapun, dia telah meninggal bahkan sebelum kita lahir. Yang saya tahu adalah apa yang dikatakan orang tua saya ketika saya masih muda. Mereka mengatakan bahwa Raja Iblis Api adalah penguasa tertinggi api, dan penyebab kematiannya masih menjadi misteri hingga hari ini. Beberapa mengatakan bahwa dia telah mati setelah melibatkan Raja Jiwa Kekaisaran dalam pertempuran. Beberapa mengatakan dia telah tergelincir ke dalam rebound jahat dan secara tidak sengaja menyempurnakan dirinya menjadi meteor aneh yang diukir dengan rahasia utama api. Bagi kami, dia adalah karakter dari masa lalu kuno. Semua penatua di ras kami yang telah melihatnya secara langsung sudah lama meninggal. Jadi saya hanya pernah mendengar nama dan reputasinya. Lian Zhao juga menghela nafas sebelum berkata, aku juga pernah mendengar tentang dia dari paman. Dia mengatakan bahwa pengetahuan Raja Iblis Api tentang api adalah yang terbaik di seluruh dunia. Sebuah meteor yang diukir dengan rahasia utama api. Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresi aneh menguasainya. Itu karena dia tiba-tiba teringat meteor yang terkubur di jantung gunung berapi Vermilion bertrilem. Tidak mungkin meteor itu, kan? Apa yang salah? An Hao bertanya dengan bingung. Qin Lai tidak segera menjawabnya. Sebagai gantinya, dia menghubungi jiwa utamanya dan memindai Flaming Sun Purgatory sebentar. Ketika dia menggunakan subsoul jiwa gelapnya untuk memindai Flaming Sun Purgatory, dia merasa seperti sedang melihat garis keturunannya sendiri atau memeriksa bagian dalam pikirannya sendiri. Sebelum dia menyadarinya, Flaming Sun Purgatory telah menjadi darah dan dagingnya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh dan mendalam. Memindai Flaming Sun Purgatory terasa seperti melihat lautan roh dan tiannya sendiri. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas dan langsung. Gumpalan jiwa tiba-tiba muncul di Vermilion bertrilem of Flaming Sun Purgatory. Iya, dia segera mendengar teriakan dari roh api ketika kesadaran jiwanya terbentuk di dalam Vermilion bertrilem.
Dia segera menyadari bahwa kehadiran roh api ada di mana-mana di dunia. Itu juga menjadi sangat kuat. Dia melihat tanah terbakar, gunung berapi aktif, dan lava mendidih mengalir melalui celah-celah di tanah. Dia melihat banyak vermilion bird berkultivasi dengan gembira di lingkungan ekstrim ini. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan meteor aneh yang dicetak dengan hukum api yang terendam di bagian terpanas api dunia. Apakah ini kristal Raja Iblis Api? Soul altar satu tingkat tubuh utamanya pernah membentuk koneksi dengan meteor di jantung gunung berapi vermilion bertrilem. Tubuhnya juga pernah ditempa oleh meteor. Dia telah mencetak meteor dengan kata-kata, Flaming Sun. Dia sekarang berbagi hubungan yang aneh dengannya. Raja Iblis Api adalah iblis api yang garis keturunannya telah melampaui peringkat 10. Jika meteor ini benar-benar kristalnya, maka masuk akal jika meteor itu cocok dengan altar jiwaku. Bagaimanapun, altar jiwa satu tingkat saya pada awalnya adalah kristal asal dari Flaming Sun Abyss. Itu juga merupakan produk dari Abyss. Raja Iblis Api memiliki kekuatan api tertinggi. Flaming Sun Abyss dan garis keturunan keluarga Blaze saya sama-sama memiliki kekuatan api. Mungkin meteor itu, benar-benar kristal Raja Iblis Api. Qinlai berpikir dalam hati saat kesadaran jiwanya terus melayang di wilayah udara vermilion bertrilem. Beberapa saat kemudian, swoosh! Kesadaran jiwanya tiba-tiba menyelinap ke jantung api. Jauh di tengah nyala api yang berkobar. Ada meteor merah tua duduk dengan tenang di dasar gunung berapi. Pola aneh dan berapi-api merayap di permukaannya perlahan-lahan seperti memiliki kehidupannya sendiri. Pola berapi-api dan dua kata yang terukir dalam bahasa kuno Abyss, Flaming Sun, bersinar menyilaukan seperti matahari ilahi. Hukum, konsep, dan kebenaran api semuanya tampak melonjak di dalam pola yang berapi-api. Setiap makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di lingkungan ekstremnya dan mengamati pola api akan dapat memahami esensi api. Itu adalah ekspresi langsung dari hukum kekuasaan. Saat ini, kesadaran jiwa Qinlai berkeliaran di jantung gunung berapi dan mengamati meteor aneh itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa meteor yang entah bagaimana mendarat di alam burung vermilion ini adalah kristal Raja Iblis Api. Bertanya-tanya apakah asumsinya benar, kesadaran jiwa Qinlai tiba-tiba mengambil tindakan. Alam Dewa, di kuil Dewa. Avatar Dark Soul Beast Qinlai menarik napas dalam-dalam sebelum mengarahkan jari ke atas. Dia menggambar meteor aneh yang terendam di dasar Flaming Sun Purgatory dengan energi jiwa. Ini adalah... Lian Zhao gemetar saat dia menatap kosong pada meteor di langit, mengamati polanya yang berapi-api. Untuk beberapa alasan, dia merasa garis keturunannya terbakar semakin lama dia menatap pola yang berapi-api. Aura panas yang membara perlahan terpancar dari meteor merah. Itu benar-benar memanaskan kuil dewa. Terkejut, Qinlai berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Saya hanya menggambar meteor itu dengan energi jiwa saya seperti bagaimana Anda menggambar lukisan di selembar kertas. Bagaimana ini? Dia bisa merasakan suhu kuil dewa naik karena meteor yang dia tarik di udara. Lian Zhao memiliki garis keturunan keluarga Blaze. Percikan terbang dari tubuhnya meskipun dia tidak melakukan apa-apa kecuali menatap meteor ilusi. Sepertinya Lian Zhao telah mempelajari beberapa rahasia api yang mendalam hanya dengan menatap polanya. Hanya gambar, Han Che berseru heran. Qinlai mengangguk dan berkata, saat ini aku sedang mengamati meteor dengan jiwaku. Saya ingin memastikan apakah ini kristal Raja Iblis Api. Deklarasinya mengejutkan kelima patriark ras dewa. Di mana ini bagaimana Anda menemukan ini? Lian Zhao tergagap. Jelas bahwa Lian Zhao telah melupakan dirinya sendiri. Dia tampak seperti ingin melakukan perjalanan ke meteor sekarang. Apa yang salah? Apakah itu bermanfaat bagi garis keturunan keluarga Blaze Anda? Kuang Jue bertanya. Lian Zhao mengangguk berulang kali sambil berkata, pola api pada meteor itu mengandung esensi api. Bahkan sebuah gambar saja sudah cukup untuk merebus garis keturunanku. Maka itu harus itu. Yusi menarik napas dalam-dalam sebelum menyatakan, jika rumor itu benar, maka meteor ini pastilah kristal kehidupan Raja Iblis Api. Bang! Lian Zhao akhirnya kehilangan kendali atas garis keturunannya dan meledak menjadi api, memanaskan seluruh kuil dewa. Kamu bisa berhenti memproyeksikan meteor itu sekarang. An Hao berkata dengan tergesa-gesa. Qinlai menyadari kesalahannya dan segera menarik energi jiwanya. Meteor yang dia gambar dengan energi jiwanya menghilang tanpa jejak, dan garis keturunan Lian Zhao yang mengamuk secara ajaib mereda tepat setelahnya. Dia terus mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum berkata, meteor itu, kemungkinan besar adalah kristal kehidupan Raja Iblis Api. Qinlai menjawab dengan tenang, meteor itu ada di api penyucian matahari sekarang. Itu telah bergabung dengan altar jiwa saya,
dan memiliki kata-kata Flaming Sun di atasnya. Setiap patriark menatapnya dengan aneh ketika dia mendengar ini. Keberuntunganmu hanya, An Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu praktis adalah perwujudan keberuntungan dan takdir, kata Han Che sambil menghela nafas. Qin Lai tidak menjadi bangga karena pujian mereka. Sebaliknya, dia bertanya dengan serius, bisakah benda ini menghancurkan Castor? Jika kamu bisa mempelajari semua yang ada di meteor itu, bahkan Castor di puncaknya harus menghindarimu. Yusi merenung sejenak sebelum melanjutkan, namun, Castor belum mencapai puncaknya, jadi kamu mungkin bisa membuatnya bermasalah jika kamu menggunakannya dengan benar. Jika saya memahami Anda dengan benar, avatar di dunia tulang saat ini belum mencapai kekuatan puncak. Jadi jika kamu menyerangnya dengan kekuatan api di meteor ini aku yakin kamu pasti bisa mengalahkannya. Tapi bagaimana kamu akan memindahkannya dari Flaming Sun Purgatory ke Bone World? An Hao bertanya. Saya pencipta Flaming Sun Purgatory dan Raja Iblis yang baru. Saya juga memiliki cermin galaksi, kata Qin Lai sambil tersenyum. Kalau begitu cobalah, kata Yusi sambil mengangguk. Lakukan. Saya akan pergi ke dunia tulang sendiri dan melihat bagaimana keadaan, teman lama, saya, kata Lian Zhao. Aku akan ikut denganmu, kata Han Che juga. Qin Lai dipenuhi dengan keyakinan setelah mendengar jaminan mereka. Dia segera mencoba memindahkan meteor di Flaming Sun Purgatory. Sementara itu, di dunia tulang, Lartigau dari Bon Rache tiba-tiba berkata setelah pertimbangan yang cermat, biarkan Qin Lai pergi, Castor. Dia hanya datang ke sini karena kita. Castor yang mengenakan pakaian ungu yang elegan tersenyum dan berkata, sudahkah kamu memutuskan? Lartigau mengangguk dan menjawab, ya, sudah. Senyum Castor semakin lebar. Sangat bagus. Qin Lai, kamu boleh pergi dengan budak jiwamu sekarang. Tuan Castor, Big dari keluarga Eisenberg berteriak. Talon of the Night Ghost juga memasang ekspresi mendesak di wajahnya. Gutas, Kun Luo, Sinda dan Tia awalnya ahli dari Night Ghost. Namun, Qin Lai telah mengubah mereka semua menjadi budak jiwanya. Dia ingin Castor membunuh Qin Lai dan membebaskan rakyatnya dari penawanan. Dia yakin bahwa Castor memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Santai. Castor melambaikan tangan untuk menenangkan mereka sebelum menjelaskan, Qin Lai ini adalah pilihanku. Tidak peduli seberapa terang dia bersinar, semua yang dia miliki ditakdirkan untuk menjadi milikku pada akhirnya, jadi aku sangat senang melihatnya tumbuh lebih kuat sebelum avatarku kembali ke kekuatan puncaknya. Lagi pula, akulah yang membuatnya sekuat ini sejak awal. Jadi jangan khawatir, apa yang menjadi milikmu pada akhirnya akan menjadi milikmu. Dipahami, kami akan patuh. Big dan Talon tidak mengerti apa yang dimaksud Castor, tetapi mereka juga tidak berani melanggar perintahnya. Mereka tidak punya pilihan selain menelan keluhan mereka. Silakan pergi, Qin Lai, perlombaan tulang bukan tandingan Castor, kata Lartigau sambil menatap Qin Lai. Ketika dia ingat bagaimana Castor telah dengan kejam membunuh patriark ras tulang sebelumnya, ketakutannya semakin dalam. Kami menerima niat baik Anda, tetapi kami tidak ingin punah. Saya minta maaf. Bredo juga meminta maaf kepada Qin Lai. Banyak klan Bon Rache ingin menyuarakan pendapat mereka sendiri, tetapi mereka semua dibungkam dengan keras oleh para tetua mereka. Para senior Bon Rache yang datang belakangan juga menunjukkan rasa takut yang besar terhadap Castor. Ketika Lartigau akhirnya memutuskan untuk menyerah, rasa lega yang luar biasa menguasai indera mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa ketakutan mereka terhadap Castor tidak hilang meskipun jutaan tahun. Kamu tahu apa aku tidak akan pergi, kata Qin Lai sambil tersenyum. Aku tidak pergi. Qin Lai tidak bergerak sedikit pun meski ditatap oleh Big of the Bon Rache dan Talon of the Night Ghost. Tidak apa-apa, Qin Lai. Tidak perlu bagimu untuk tinggal di belakang. Kata Saleh buru-buru. Dia telah tinggal di Frost Desolation Abyss untuk waktu yang lama, dan dia menganggap Qin Lai sebagai teman. Dia tidak ingin melihat dorongan Qin Lai menguasai dirinya. Ketika ayahnya, Lartigau, telah tunduk pada Castor, dia tahu bahwa masa depan perlombaan tulang telah ditentukan. Fakta bahwa Castor mengizinkan Qin Lai pergi sudah merupakan hasil yang lebih baik dari yang mereka harapkan. Mereka bahkan tidak memiliki kendali atas mayat Titan raksasa itu lagi. Keputusan Qin Lai untuk tinggal secara praktis adalah bunuh diri. Dia tidak ingin melihat Qin Lai mengorbankan dirinya untuk apa-apa. Kami telah mengambil keputusan, tidak ada artinya bahkan jika kamu tinggal lebih lama lagi. Anda sebaiknya pergi saja, kata Lartigau juga. Tidak ada gunanya kamu tinggal di belakang. Bahkan Bredo ikut serta dalam bujukan itu. Menguasai. Bahkan Gutas dan Kun Luo menjadi cemas. Jika Bon Rache memutuskan untuk melawan Castor dengan semua yang mereka miliki,
maka mereka bukannya tidak memiliki kesempatan bertarung. Namun, Bon Rache telah memutuskan untuk tetap setia pada Castor. Mereka hanya akan diserang oleh semua pihak jika mereka terus berlama-lama. Budak jiwa Qinlai tahu apa yang akan terjadi, dan yang mereka pikirkan hanyalah meninggalkan dunia tulang sesegera mungkin. Mereka tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Qinlai. Jika itu keinginanmu, maka aku tidak akan menahan diri lagi. Castor menyeringai pada Qinlai dan berkata, satu-satunya hal yang penting bagiku adalah tubuh aslimu, yang memiliki darah sempurna di dalamnya. Subsoul Soul Rache Anda di sisi lain. Castor menggelengkan kepalanya saat matanya berubah menjadi kejam dan tidak berperasaan, sama sekali tidak berguna bagiku. Menghilangkanmu tidak akan mempengaruhiku sama sekali. Tuan Castor, mengapa kita harus bersikap lunak padanya ketika dia sendiri ingin bunuh diri? Big berkata dengan nada meradang. Moluo dari ras bermata tiga dan tamur di tubuh Trusi tiba-tiba muncul pada saat ini. Pemimpin, Moluo maju selangkah sebelum membungkuk ke arah Castor dengan hormat. Tuanku. Castor memberinya anggukan tanda terima. Moluo tiba-tiba memelototi Qinlai sebelum berkata, pemimpin, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia membunuh semua orang kita. Orang-orang kita, Talon of the Night Ghost berseru kaget. Dia membunuh semua orang selain aku menggunakan Titan Course Demon itu. Kata Moluo dengan marah. Bahkan Badi sudah mati. Kata-katanya membuat Talon sangat marah. Night Ghost bukanlah kekuatan yang kuat. Paling-paling mereka adalah sekelompok drifter yang berkumpul sebagai sebuah kelompok. Namun, mereka masih merupakan kekuatan yang dibangun Talon sedikit demi sedikit dengan keringat dan darahnya. Dia ingin menggunakan kekuatan yang telah dia kumpulkan untuk menyerang Darkness Abyss dan menjadi penguasanya suatu hari nanti. Namun, Qinlai tidak hanya mengubah pilar pasukannya Gutas, Kun Luo, Sinda dan Tia menjadi budak jiwanya, dia juga telah membunuh sebagian besar ahli peringkat 10-nya. Dia dan Moluo adalah satu-satunya ahli puncak yang tersisa di Night Ghost sekarang. The Night Ghost mungkin juga mati pada titik ini. Bukan saja kekuatan ini sama sekali tidak mampu menghadapi Darkness Abyss, statusnya di antara bawahan Castor juga akan menjadi jauh lebih rendah. Castor tidak akan peduli dengan Night Ghost karena kelemahan mereka. Dia tidak akan bisa mengumpulkan banyak keuntungan untuk dirinya sendiri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Night Ghost telah dihancurkan sendirian oleh Qinlai. Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Tuan Castor, tolong beri keadilan Night Ghost. Teriak Talon. Dia juga membunuh Regal. Lord Castor, tolong jangan biarkan dia pergi. Kata Big juga. Castor sedikit mengernyit setelah mendengar permintaan Big dan Talon. Talon dan Big berguna baginya. Mereka juga cukup penting dalam struktur kekuasaan yang dibayangkannya. Dia tidak bisa mengabaikan pendapat mereka sepenuhnya. Selain itu, Qinlai adalah orang yang menolak untuk pergi. Dia telah memberinya alasan yang sempurna untuk melenyapkannya. Lartigau, jangan salahkan aku untuk ini. Dia yang meminta ini. Setelah berpikir sejenak, Castor menyipitkan matanya dan menatap Qinlai dengan dingin. Dia berkata, jika Anda bersikeras untuk bunuh diri, maka saya kira saya dapat membantu Anda di jalan. Big, Talon, kamu bebas melakukan dengannya sesukamu. Terima kasih, tuanku. Big dan Talon segera mempersiapkan diri untuk beraksi. Tuan Castor, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan membiarkannya pergi. Lartigau memohon. Saya sudah memberinya kesempatan. Dia yang membuangnya, kata Castor acuh tak acuh. Dia menambahkan dengan nyaman setelah berhenti sejenak, tidak perlu terlalu cemas. Qinlai di depan Anda hanyalah avatar. Tubuh aslinya saat ini berevolusi menjadi Raja Iblis di api penyucian, jadi kehilangan avatar bukanlah masalah besar. Dia kemudian berbalik untuk melihat 3 Great Lord of the Abyss di belakangnya. 3 Great Lord of the Extermination Abyss segera bergabung dengan Big dan Talon melawan Qinlai setelah melihat gerakan Castor. Kelompok ahli garis keturunan peringkat 10 memelototi Qinlai dengan ganas, tampak seperti mereka akan menerkamnya kapan saja. Siapa yang berani mengangkat tangan melawan Qinlai? Tiba-tiba, teriakan Lian Zhao terdengar di udara. Wosh wosh. Gumpalan api bergabung bersama untuk membentuk lorong spasial baru di langit. Lian Zhao dan Han Che kemudian terbang keluar dari lorong spasial tanpa tergesa-gesa. Qinlai adalah anggota keluarga Blaze. Lian Zhao menyatakan dengan bangga. Siapapun yang menyakiti Qinlai adalah musuh ras dewa. Han Che berkata dengan nada dingin. Ras dewa, klan ras dewa, bagaimana ini mungkin? Kedatangan Lian Zhao dan Han Che mengejutkan banyak pakar asing yang hadir. Bahkan Lartigau, Bredo, dan Bon Rache lainnya. Mereka tahu bahwa Qinlai memiliki garis keturunan keluarga Blaze di dalam dirinya,
Tetapi menilai dari kecerdasan Saleh dan sikap ras dewa yang biasa, mereka tidak percaya bahwa Qinlai memiliki hubungan yang baik dengan ras dewa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dua leluhur ras dewa akan muncul secara pribadi untuk mendukung Qinlai. Ras dewa, kekuatan yang bahkan lebih lemah dari Night Ghost meringkuk seperti tikus di depan kucing ketika mereka melihat Lian Zhao dan Han Che. Mereka berusaha menyembunyikan diri di balik penutup agar Lian Zhao dan Han Che tidak melihat mereka. Bahkan Big dan Talon terlihat sangat terkejut. Mereka sadar betapa kuatnya ras dewa. Mereka tidak punya niat untuk bentrok dengan ras dewa saat ini. Kecuali Castor kembali ke kekuatan penuh, menjadi Master Abyss, dan mendapatkan kembali kendali atas semua iblis abis, mereka sama sekali bukan tandingan ras dewa. Ras dewa telah menguasai sudut galaksi selama puluhan juta tahun. Perlombaan tulang dapat menginvestasikan semua kekuatan mereka dan masih bukan tandingan ras dewa, apalagi keluarga Eisenberg dan hantu malam yang melemah. Lian Zhao, Han Che. Castor mengumumkan nama mereka dengan ekspresi dingin. Dia tampak sedikit kesal dengan gangguan yang tak terduga. Castor, avatarmu ini belum mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, dan yang ada di Yellow Springs Purgatory masih mencerna tubuh Grom dan Lawton, kan Lian Zhao berkata dengan tenang sambil tertawa kecil. Mengapa kamu tidak menunggu sampai kedelapan avatarmu mendapatkan kembali kekuatannya sebelum kamu keluar dan bermain untuk sekarang? Kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengubah alam semesta. Lian Zhao sudah tidak senang dengan Castor di Purgatory Yellow Springs. Jika Castor tidak terbangun dari tidurnya, mereka pasti bisa menghabiskan Purgatory Yellow Springs sedikit demi sedikit. Untuk kalian semua, dia memandang Big dari keluarga Eisenberg, Talon of the Night Ghost, dan para pejuang dari ras kecil sebelum menyatakan, saya akan menyarankan Anda untuk menghilang dari pandangan saya sesegera mungkin. Qinlai adalah anggota klan ras dewa. Siapapun yang mencoba membunuhnya adalah musuh ras dewa. Han Che bergabung dalam ancaman itu. Big, Talon, dan para ahli lainnya memandang para patriark dengan muram. Dukungan terbuka Lian Zhao dan Han Che terhadap Qinlai telah memberikan tekanan besar pada mereka. Ras dewa adalah salah satu dari 4 ras garis keturunan transenden, dan mereka berdua kuat dan kuat. Talon mungkin memiliki keberanian untuk membuat kekacauan di wilayah ras tulang, tetapi dia tidak akan pernah berani melakukan hal yang sama pada ras dewa. Mereka tahu betul bahwa ras dewa dapat menghapus mereka dari permukaan alam semesta dengan mudah jika marah. Alasan Talon memilih bergabung dengan Castor adalah karena kekuatan dan ketenaran lamanya. Namun, itu adalah fakta bahwa Castor telah mati sekali dan kehilangan kekuatannya. Castor bisa mengusir ras dewa jika dia menjadi Master Abyss dan penguasa Abyss sekali lagi. Tapi sekarang, Castor tidak terkalahkan. Qinlai tidak melihat ke arah Big atau Talon. Dia perlahan berubah menjadi bentuk manusia sambil menghadap ke arah Lartigau dan Bredo. Dia berkata dengan tulus, itu adalah fakta bahwa Castor dipukuli ketika dia terbangun di api penyucian 9 neraka dan api penyucian mata air kuning. Jika dia benar-benar tak terkalahkan, kedua avatarnya pasti sudah kembali ke bentuk puncaknya. 6 avatarnya yang tersisa juga tidak akan bisa pulih dengan mudah. Saat ini, dia tidak sekuat yang kamu bayangkan. Anda memiliki kekuatan untuk melawannya. Bagian spasial ketiga perlahan terbentuk di langit saat dia berbicara. Kali ini, itu adalah lorong spasial yang tampak seperti es. Gelombang panas yang mengerikan menyembur keluar dari pintu masuknya saat itu terbentuk. Suara mendesing. Meteor raksasa yang terbakar terbang keluar dari lorong spasial. Permukaan meteor merah ditutupi dengan pola api yang tak terhitung jumlahnya. Pola bergelombang tampaknya mengandung rahasia utama api. Seolah-olah seluruh dunia tulang tersulut saat meteor yang terbakar itu muncul. Setiap makhluk di dunia tulang bisa merasakan sesuatu yang secara paksa mengubah hukum alam dunia tulang. Apa itu? Petik 2. Bahkan hukum alam dunia tulang pun terpengaruh. Apakah itu artefak kelas ilahi? Klan perlombaan tulang tiba-tiba meletus menjadi diskusi. Bahkan garis keturunan mereka telah terpengaruh oleh kemunculan meteor tersebut. The Bone Rachel lebih menyukai tempat yang dingin dan gelap. Mereka kurang beradaptasi dengan lingkungan yang panas. Castor, setelah Qinlai mengambil bentuk manusia, dia tiba-tiba mendarat di atas meteor yang berapi-api. Pada saat itu, seolah-olah meteor telah berubah menjadi altar jiwanya. Dia terbang lurus ke arah mantan Abyss Master. Wosh wosh wosh. Pada saat itu, langit itu sendiri menjadi tertutup api. Seolah-olah langit telah digantikan oleh lautan api. Ini adalah aura api pamungkas, kekuatan Abyss yang paling kuno. 3 tuan besar dari Abyss pemusnahan berteriak keras di langit. Mereka bisa merasakan rasa takut yang tak terlukiskan tumbuh di dalam diri mereka saat mereka menatap meteor yang membesar. Ketakutan datang dari garis keturunan mereka sendiri.
Mereka semua peringkat 10 Great Lord of the Abyss. Fakta bahwa garis keturunan mereka takut hanya bisa berarti satu hal. Mereka menghadapi iblis neraka yang jauh lebih kuat dari mereka. Ketika iblis abis peringkat rendah bertemu dengan iblis abis peringkat tinggi, mereka akan merasakan rasa takut naluriah yang membuat mereka merasa ingin merendahkan diri. Namun, mereka semua adalah iblis abis peringkat 10, Tuan Besar Abis. Mereka seharusnya tidak takut ini bahkan jika mereka menghadapi 8 Raja Iblis besar sekarang. Ketakutan ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditimbulkan oleh Abyss Master. Ketiga iblis neraka ini hanya mencapai peringkat 10 selama 1 juta tahun terakhir. Oleh karena itu, Castor adalah satu-satunya Abyss Master yang mereka kenal. Namun, aura kuno Abyss yang terpancar dari meteor yang terbakar itu sangat panas dan berapi-api. Itu jelas bukan milik Castor. Namun, tidak salah lagi aura murni dan kuno dari Abyss di dalam meteor itu. Itu adalah sesuatu yang menakutkan garis keturunan mereka. Ketiga Great Lord of the Abyss tiba-tiba dicekam oleh perasaan tidak nyaman yang mendalam. Aura ini, Lartigau, Patriark dari Bon Rache tiba-tiba menyadari sesuatu. Aura Raja Iblis Api, surga? Ini adalah aura Raja Iblis Api, bukan Bredo, tetua agung dari perlombaan tulang berteriak. Bredo adalah klan tertua dari Bon Rache. Dia mungkin tidak melihat sendiri Raja Iblis Api, tapi dia pernah mendengar tentang dia dari para seniornya. Panas yang ekstrim, aura Abyss yang murni dan kuno, dan kekuatan yang bahkan bisa menakutkan para Great Lord of the Abyss. Satu-satunya orang yang cocok dengan ketiga karakteristik itu adalah Abyss Master sebelum Castor. Raja Iblis Api, apakah maksudmu penguasa tertinggi api dan kebanggaan abadi Iblis Api? Seru Sarto kaget. Siapa lagi yang bisa? Bredo berkata dengan senyum pahit. Tapi bagaimana bisa Qinlai merekrut orang seperti itu? Tanya Sarto bingung. Bagaimana saya tahu? Bredo membalas dengan gusar. Wosh wosh wosh. Seluruh langit dibanjiri lautan api. Tiga tuan besar dari jurang pemusnahan sangat ketakutan sehingga mereka mendarat di tanah. Mereka tanpa sadar melihat lorong spasial yang telah dibuat Castor, siap untuk melarikan diri pada pemberitahuan pertama. Itu auranya. Untuk pertama kalinya, Castor tampak panik. Kedatangan Lian Zhao dan Han Che mengejutkannya, tapi itu saja. Namun, meteor tanpa jiwa yang hanya memiliki apa-apa kecuali panas yang ekstrim telah membuatnya takut saat muncul di kata tulang. Jelas bahwa Castor lebih takut pada Raja Iblis Api yang tidak berjiwa daripada gabungan Lian Zhao dan Han Che. 1700.